Bab 151, Pertempuran demi nomor 1 Akademi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar membeku di tengah-tengah bergerak. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, tidak ada apa-apa selain pertanyaan yang muncul di benak kerumunan. Alasan mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, karena apa yang terjadi tepat di depan mata mereka terlalu ajaib, terlalu nyata untuk dipercayai, tidak masalah bahwa mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Termasuk Zhou Teng dari halaman dalam, pemuda berwajah pucat, dan siswa lain di belakang mereka, semua terkejut. Tepat pada saat itu, Sun Zhang dan Xiong Chu melonjak dari kursi mereka ketika mereka menyaksikan cincin emas bergerak lebih dekat ke Rongguang dan Liu Meijun. Keterkejutan mereka meningkat ketika mereka menyadari bahwa kedua gerakan Rongguang dan Liu Meijun terhenti seolah-olah seseorang menggunakan mantra membatu pada mereka, keduanya tetap beku di tempat. Segala sesuatu di atas panggung tampaknya terhenti. Aliran udara, petir dan cetak telapak tangan. Es biru, bahkan angin terhenti di jalannya. Sun Zhang, Xiong Chu, Zhou Teng, pemuda berwajah pucat, dan semua orang yang menonton membelalakan mata mereka dengan tak percaya. Rahang mereka terbuka cukup lebar untuk memasukkan buah pir ekstra besar di dalam mulut mereka. Mengingat Sun Zhang dan yang lainnya bereaksi seperti itu, keduanya, dikekang, oleh Huang Xiaolong merasakannya lebih. Meskipun Rongguang dan Liu Meijun tidak bisa bergerak secara fisik, kesadaran mereka tidak terpengaruh, dan anehnya, mereka masih bisa berbicara. Di hadapan banyak mata yang terkejut, telapak tangan Huang Xiaolong mendarat di Rongguang dan Liu Meijun. Telapak tangan kiri Huang Xiaolong menghantam Rongguang di dada. Rongguang mengeluarkan erangan yang teredam dan tubuhnya terbang kembali. Namun, ketika telapak tangan kiri Huang Xiaolong hampir mengenai Liu Meijun di dadanya, ia memperhatikan dadanya yang penuh dan montok. Alih-alih memukul dadanya, dia memutuskan untuk sedikit menyimpang dari jalurnya dan serangan itu menghantam bahunya. Liu Meijun juga dikirim terbang. Baik Rongguang dan Liu Meijun tersingkir dan jatuh dari area panggung. Mendarat di tanah, keduanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum memantapkan diri. Keduanya hilang. Ketika Liu Meijun menenangkan diri, dia beralih antara syok dan malu. Baru saja, telapak tangan Huang Xiaolong hampir menyentuh dadanya, itu adalah panggilan akrab. Kekuatan angin yang dibawa oleh telapak tangan Huang Xiaolong melewati bagian atas tubuhnya, menimbulkan perasaan aneh di dalam dirinya. Lama setelah Rongguang dan Liu Meijun jatuh ke tanah, aula suci masih tenggelam dalam keheningan di depan sorakan dan tepuk tangan memenuhi aula besar seperti petir. Tepuk tangan menggema di aula suci, dan beberapa fanggel yang bersemangat berteriak, menjerit-jerit. Huang Xiaolong, kamu benar-benar aneh. Salah satu dari gadis-gadis yang berpasangan tinggi berteriak, tapi, aku menyukainya. Aku mencintaimu gelombang-gelombang-gelombang. Aula suci tenggelam dalam gelombang demi gelombang pernyataan cinta ini. Beberapa fanggers bahkan ingin bergegas ke Huang Xiaolong, tapi untungnya ada penjaga akademi yang menghalangi mereka dan menjaga ketertiban. Di bawah panggung, Chen Caixiu mungkin tidak terpengaruh oleh semangat, tapi matanya bersinar saat mereka menatap Huang Xiaolong. Pada platform utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tercengang. Melihat reaksi para siswa perempuan yang hiruk-pikuk ini, keduanya menggelengkan kepala dan menunjukkan senyum masam. Agak jauh dari Chen Caixiu, Zhou Teng memperhatikan percikan di matanya saat dia menyaksikan Huang Xiaolong. Zhou Teng mengepalkan tangan dengan erat, ekspresi wajahnya suram. Huang Xiaolong menang. Hakim mengumumkan di tengah teriakan yang datang dari para fanggel. Huang Xiaolong menang. Gelombang tepuk tangan lainnya bergema di aula suci. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong dibuat terdiam oleh respon antusias siswa perempuan dan tersenyum tak berdaya di dalam. Tidak ada penyanyi atau bintang film di Martial Spirit World, tetapi para siswi ini lebih menakutkan dibandingkan dengan para penggemar di dunia lamanya. Para siswi perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi goncangan masih ada di udara dan kerumunan belum menyesuaikan diri. Pertempuran untuk orang nomor 1 tahun ketiga akhirnya berakhir. Huang Xiaolong mengambil tempat itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan atau diharapkan oleh siapapun. Namun, acara utama akan datang berikutnya, pertempuran untuk juara akademi secara keseluruhan. Ketika hakim bertanya kepada Huang Xiaolong apakah dia ingin menantang nomor 1 halaman dalam, Zhou Teng, untuk juara akademi secara keseluruhan, jawabannya adalah, ya, tentu saja. Sekali lagi, ada keributan ketika kerumunan mendengar Huang Xiaolong akan menantang Zhou Teng untuk tempat nomor 1 itu. Kegembiraan meningkat di aula suci. Zhou Teng, siswa nomor 1 di halaman dalam Cosmic Star Academy, telah naik ke puncak Orde ke-10 terlambat 1 tahun yang lalu, dan dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan seorang ahli bidang Xiantian. Zhou Teng mungkin setingkat dengan Liu Meijun, namun kesenjangan dalam kekuatan mereka bukanlah rahasia. Setengah tahun yang lalu, Zhou Teng melawan Liu Meijun dan mengalahkannya dengan mudah. Dalam pertempuran mendatang antara Zhou Teng dan Huang Xiaolong, siapa yang akan mengambil tempat nomor 1 akademi? Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Di platform utama, Sun Zhang tertawa. Pertarungan berikutnya untuk juara umum benar-benar membuat orang menantikannya dengan antisipasi. Xiong Chu setuju, sudah 2 tahun sejak siapapun berani menantang nomor 1 halaman dalam, dan sekarang, akhirnya seseorang memiliki nyali untuk menantangnya tahun ini. Sudah cukup lama sejak kompetisi tahunan berlangsung semarak ini. Petik 2. Di bawah panggung, guru untuk kelas 3 tahun ketiga, Chen Xiaojing, merasa sedih berulang kali. Hanya 1 jam sebelumnya, dia menasihati Huang Xiaolong untuk tidak bertindak sembrono, menunggu untuk menantang tempat pertama kelas itu tahun depan. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Zhou Teng berdiri di atas panggung. Kakak, bertarung. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak untuk kakak mereka dari bawah panggung.
Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk pada mereka, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Zhou Teng yang berdiri di depannya. Kamu adalah murid Xie Wei dan Jiang Hengyu. Tanya Huang Xiaolong dengan suara santai. Orang-orang yang menggunakan kualifikasi, Ordo ke-10, sebagai alasan untuk menghalangi dia memasuki halaman dalam termasuk Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli. Zhou Teng tertegun sejenak pada pertanyaan tiba-tiba, ya. Kamu adalah orang yang menggunakan Lin Han. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin. Zhou Teng mencibir dengan dingin, jadi bagaimana kalau itu aku? Aku hanya tidak menyangka bahwa sampah itu bahkan tidak bisa meninjumu. Petik 2. Di mata aku, kamu tidak berbeda dengan dia, sampah. Komentar Huang Xiaolong seolah-olah dia berbicara tentang cuaca. Kilau brutal di mata Zhou Teng meledak. Cahaya terang melonjak dari tubuh Zhou Teng ketika kura-kura raksasa muncul di belakangnya. Cangkang kura-kura itu berwarna hitam, namun itu mencerminkan cahaya kehijauan, dan pola mah pada kulit kura-kura membentuk kata, bijak asteris. Ini adalah roh bela diri Zhou Teng, kura-kura Black Shell Sage. Black Shell Sage kura-kura bukan roh bela diri bakat yang luar biasa, tapi itu adalah salah satu dari 10 roh bela diri kelas atas yang jauh dekat dengan keberadaan roh bela diri yang luar biasa. Zhou Teng tidak membuang waktu. Setelah memanggil Black Shell Sage Tortoise, dia langsung mengubah jiwa. Sebuah cahaya hitam menyala dan pada saat yang sama, cangkang hitam yang mirip dengan roh bela dirinya muncul di punggung Zhou Teng. Di permukaan cangkang kura-kura hitam adalah pola rahasia hitam yang sekali lagi membentuk kata, bijak. Menatap penampilan Zhou Teng setelah transformasi jiwanya, Huang Xiaolong tertegun sejenak. Senyum masam tergantung di sudut bibirnya setelah melihat transformasi, dia pikir Zhou Teng benar-benar lebih mirip kura-kura dalam bentuk ini. Selain itu, penampilan Zhou Teng adalah garis batas yang buruk untuk memulai. Mulutnya lebih besar dari rata-rata, dan dia memiliki hidung yang juga lebih besar dari rata-rata, yang mengingatkan Huang Xiaolong tentang penyu Perdana Menteri Istana Naga Bawah Laut. Wajah Zhou Teng memerah ketika dia melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah transformasi jiwanya. Kemarahan di hatinya meledak. Meskipun kelas bela diri Black Shell Sage Tortoise-nya sangat dekat dengan roh bela diri yang luar biasa, dia harus mengakui bahwa dia memang terlihat jelek setelah menyatu dengan roh bela dirinya. Ini adalah titik sakit di hatinya. Zhou Teng melompat keluar. Semua orang memperhatikan saat dia benar-benar menyelipkan kedua tangan dan kakinya. Seluruh tubuhnya berputar dengan cepat seperti tornado yang naik dari permukaan laut, bergegas menuju Huang Xiaolong. Salin Tornado. Bab 152, Amburadul Tiga Tetua. Ekspresi Huang Xiaolong dingin ketika dia dengan tenang menyaksikan Zhou Teng melaju ke arahnya. Mengangkat tinju kanannya, Huang Xiaolong meninju tinju runtuh dengan kekuatan penuh, mengirim Zhou Teng terbang mundur. Zhou Teng berputar mundur seperti kura-kura tanpa kaki di udara, tapi dia berhasil mendarat di area panggung, tersandung dengan canggung. Dalam sepersekian detik itu, Wing of Demon Huang Xiaolong menyebar, dan dengan satu kepakan sayap dia berada di depan Zhou Teng. Sebuah cahaya yang tajam berkilauan di mata Huang Xiaolong saat telapak tangannya muncul tanpa belas kasihan. God Binding Palm. Sebuah gambar telapak berbentuk bola yang brilian melesat keluar dan mengarah ke Zhou Teng. Zhou Teng terkejut tetapi tidak ada cukup waktu baginya untuk menghindar. Pada saat itu, cahaya hitam berkedip dari kata, bijak, di kulit kura-kura di belakang punggungnya, dan dengan sentuhan kuat, Dewa Binding Palem milik Huang Xiaolong jatuh di atas kulit kura-kura hitam. Sama seperti dengan Rongguang dan Liu Meijun, semua gerakan Zhou Teng menjadi tidak bergerak saat dia berdiri di sana. Siluet Huang Xiaolong beraksi, muncul sekali lagi di depan Zhou Teng dan menyerang dengan collapse fist lainnya di dada Zhou Teng. Darah menyembur keluar dari mulut Zhou Teng seperti air mancur. Tubuhnya jatuh ke tanah di luar area panggung. Zhou Teng hilang. Kerumunan penonton terkejut di tempat, mata menatap bodoh pada tubuh Zhou Teng di tanah. Zhou Teng benar-benar hilang. Zhou Teng nomor 1 di halaman dalam benar-benar kalah begitu cepat dari Huang Xiaolong. Awalnya, semua orang mengantisipasi pertempuran sengit dan panjang antara Huang Xiaolong dan Zhou Teng. Sungguh pemandangan yang mengasyikkan. Namun, kenyataan adalah kekecewaan. Bahkan, itu lebih loyo dan membosankan daripada ketika Huang Xiaolong melawan Rongguang dan Liu Meijun. Akhirnya tiba di kerumunan beberapa saat kemudian bahwa pertempuran benar-benar berakhir. Suara ejekan yang keras datang dari kerumunan di sekitarnya. Pada dasarnya semua orang yang menonton memiliki seringai menghina di wajah mereka melihat Zhou Teng yang dikalahkan. Ini adalah nomor 1 di halaman dalam. Dasar pengisap. Petik 2. Itu mungkin tidak benar. Zhou Teng memang sangat kuat, tapi sayangnya lawannya adalah Huang Xiaolong. Petik 2. Bisikan keras dari berbagai diskusi dimulai di sekitar panggung. Meskipun mungkin bisikan rendah, setiap kata memasuki telinga Zhou Teng keras dan jelas. Dia bangkit dari tanah, dan kebencian yang kuat dan kemarahan mengambil alih dia saat dia menatap Huang Xiaolong. Pandangan membunuh di matanya tidak salah lagi. Penghinaan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak akan menerima kekalahan ini. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Zhou Teng tiba-tiba menerjang maju ke panggung dan mulai menyerang Huang Xiaolong. Kerumunan kaget pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba, dan semua bisikan berhenti. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Teng akan mengabaikan peraturan akademi setelah dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Dia benar-benar telah melompat kembali ke panggung dan menyerang Huang Xiaolong lagi. Di platform utama, Sun Zhang dan Xiong Chu tumbuh khusyuk menonton ini. Kemudian, kemarahan muncul. Menonton Zhou Teng datang padanya dengan tatapan gila dan hiruk-pikuk di matanya, tatapan Huang Xiaolong berubah sedingin es dan pedang Asura tiba-tiba muncul di tangannya. Urat of the Nether King. Dua serpihan cahaya bergemuruh bagaikan sambaran petir saat melesat keluar, mirip dengan 1000 binatang buas yang berlari. Balok cahaya bercahaya dipancarkan oleh. Dipukul oleh Urat of the Nether King milik Huang Xiaolong,
tubuh Zhou Teng bergidik dari dampaknya dan dikirim terbang dengan teriakan tragis bergema di udara. Zhou Teng. Huang Xiaolong, kamu berani. Saat Huang Xiaolong melukai Zhou Teng, 3 siluet datang menusuk ke aula suci dari luar. Tiba di depan Huang Xiaolong seperti petir, mereka bertiga membidiknya secara bersamaan. 3 serangan kuat membangkitkan angin kencang. Ruang beriak begitu kuat dari kekuatan yang bahkan aula suci bergetar. Orang-orang di kerumunan menjadi pucat. Baik Sun Zhang maupun Xiong Chu tidak berharap hal seperti itu akan terjadi. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kamu berani. Sun Zhang dan Xiong Chu terbang keluar, ingin menghentikan mereka. Namun, jelas bagi semua orang bahwa tindakan mereka sudah terlambat. 3 orang yang melakukan serangan bersama terhadap Huang Xiaolong adalah 3 tetua yang sama yang keberatan dengan masuknya Huang Xiaolong ke halaman dalam minus Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli. Baik Xie Wei dan Jiang Hengyu adalah Tuan Zhou Teng. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang menyerangnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan dingin. Mereka pikir mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, tetapi kenyataannya, Huang Xiaolong telah memperhatikan kehadiran mereka sejak awal. Pada puncak kekuatan Ordo ke-10 saat ini, persepsinya telah meningkat pesat, mencapai lebih dari 300 meter. Bahkan ahli ranah Xiantian awal tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Tepat ketika serangan 3 orang ini akan mengenai Huang Xiaolong, gema gemuruh naga yang agung bergema, mengguncang atap aula suci. Semua orang melihat naga ilahi primordial hitam melayang di belakang Huang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, jiwa Huang Xiaolong berubah. Lapisan sisik naga hitam langsung menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Paku tulang naga yang tajam tumbuh dari tangannya, mirip dengan set duri hitam yang menakutkan. Tato kepala naga hitam yang muncul di punggungnya meraung ke langit, memancarkan kekuatan paksaan yang tak ada habisnya. Tidak ada putih di mata Huang Xiaolong karena mereka tiba-tiba berubah menjadi hitam obsidian. Pada titik waktu ini, 3 serangan tiba. Mata yang sepenuhnya hitam itu memancarkan kebekuan saat mereka menyapu wajah ketiga orang itu. Kemudian, tangannya membentuk 2 kepalan, dan dia mengayun ke Xie Wei. Terlalu percaya diri, Xie Wei mengejek, menjalankan pertempuran kisah tinjunya juga mengalir keluar seperti banjir bandang. Bang, 4 tinju bertabrakan, dan pada saat itu, wajah Xie Wei berubah menjadi sok, diikuti oleh rasa takut. Kamu, sebelum dia bisa selesai, lengannya membungkuk dan tulang lengannya pecah, menembus keluar dari daging dan kulitnya. Ratapan menyakitkan terdengar saat dia diusir seperti muridnya Zhou Teng di depannya, menabrak tanah di luar panggung. Tepat pada saat itu, serangan Chen Fengli dan Jiang Hengyu mendarat di tubuh Huang Xiaolong. Namun, keduanya terkejut ketika mereka menemukan bahwa tangan yang mereka gunakan untuk memukul tubuh Huang Xiaolong terasa seperti menabrak dinding baja yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai gantinya, kekuatan rebound mulai bergetar di tangan mereka, membawa rasa sakit yang hebat di tangan dan lengan mereka. Bagaimana dengan itu? Terkejut, mata Huang Xiaolong yang terpisah dan dingin memandang keduanya, tetapi keduanya tidak bisa bereaksi. Dia kemudian mengirim kedua telapak tangannya keluar lebih cepat dari kilat, mendarat tepat di dada mereka. Meludahkan darah ketika mereka berdua diusir, mereka jatuh di luar panggung dan berguling sampai mereka berhenti di samping tubuh Xie Wei. Kerumunan yang menyaksikan ini terpana pada pergantian peristiwa. Dari saat Zhou Teng melanggar peraturan akademi dan menyerang Huang Xiaolong setelah kalah, hingga saat berikutnya Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Cheng Fengli muncul, diserang dan kemudian ditolak oleh Huang Xiaolong, lebih sedikit waktu yang telah berlalu dari yang diperlukan untuk berkedip. Perubahan ini begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang memprosesnya dengan cukup cepat untuk bereaksi. Mungkin akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Menyaksikan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli yang terluka oleh Huang Xiaolong melahirkan kejutan yang tak terlukiskan di hati setiap individu. Trio ini adalah tetua halaman batin. Selain itu, Xie Wei adalah seorang ahli orde pertama Xiantian. Meskipun Jiang Hengyu dan Chen Fengli berada di puncak orde ke-10 akhir, kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Zhou Teng. Meski begitu, ketiga orang ini dikalahkan satu persatu oleh Huang Xiaolong. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Xie Wei, sebagai ahli orde pertama Xiantian, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu yang bergegas membantu Huang Xiaolong berhenti di tengah jalan, hampir jatuh dari udara ketika mereka menyaksikan Huang Xiaolong berurusan dengan Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli dalam sekejap mata. Dengan cepat menstabilkan keseimbangan mereka, Sun Zhang dan Xiong Chu datang dan berdiri di atas panggung. Mata Sun Zhang dan Xiong Chu berkilau, dihiasi sedikit kekaguman saat mereka melihat Huang Xiaolong. Ya, kagum. Ini bahkan termasuk Sun Zhang yang merupakan ahli orde kedua Xiantian. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar ada orang yang bisa mengalahkan para ahli Xiantian ketika mereka berada di puncak orde ke-10. Kesenjangan antara prajurit orde ke-10 puncak akhir dan ahli orde pertama Xiantian mungkin terlihat diabaikan, tetapi dalam kenyataannya, kesenjangan antara dua tingkat kekuatan seperti langit dan bumi. Itu bahkan lebih besar daripada ketika membandingkan prajurit Ordo ke-9 awal dengan prajurit Ordo ke-10 puncak. Karena itu, mustahil bagi seorang prajurit Ordo ke-10 puncak untuk mengalahkan seorang ahli orde pertama Xiantian. Bab 153, Akademi Nomor 1. Di bawah panggung, guru kelas 3 ketiga, Chen Xiaojing hampir menggerakkan rahangnya saat dia menatap dengan heran pada 3 orang minus Xie Wei, Jiang Chengyu, dan Chen Fengli minus yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Kaki-kaki pemuda berwajah pucat dan salah satu murid halaman dalam memberitahu dari apa yang baru saja terjadi sejauh mereka hampir berlutut di tanah. Para siswa yang mengejek Huang Xiaolong karena memenangkan tempat pertama selama tahun-tahun sebelumnya karena lawan-lawannya bersikap lunak menggigil di celana mereka seolah-olah mereka mengidap epilepsi, berkedut secara tidak wajar.
Keheningan merasuki seluruh sudut dan celah aula suci. Menonton siluet Huang Xiaolong di atas panggung, hati gadis-gadis muda itu melompat-lompat seperti anak rusa nakal, mengeluarkan suara putong-putong seperti bangsal di telinga mereka. Jika lampu berkilauan dari mata gadis-gadis ini dikumpulkan dan diluncurkan, itu mungkin akan memiliki kekuatan untuk menyetrum babi hutan hingga mati. Setelah apa yang sepertinya sudah lama berlalu, aula suci pecah dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik waktu ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli berhasil bangkit dari tanah. Cara mereka bertiga memandang Huang Xiaolong sekarang penuh ketakutan. Huang Xiaolong yang tidak pernah mereka lihat, bajingan kecil yang menurut mereka bahkan tidak bisa memenangkan tempat pertama kelas sebenarnya mengerikan ini. Wajah mereka sangat jelek ketika sorak-sorai dan pujian yang keras bergema di telinga mereka. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kalian bertiga benar-benar mengabaikan aturan yang ditetapkan akademi. Sebagai tetua, kamu tidak hanya mengganggu persaingan antara siswa, kamu bahkan menyerang Huang Xiaolong, seorang siswa akademi. Sun Zhang benar-benar marah kali ini dan menegur ketiganya. Xie Wei memandang Sun Zhang dan Xiong Chu, mencibir dan berkata, jadi apa? Sun Zhang, bahkan jika kamu ingin mengusir kami, kamu harus meminta pertemuan tetua terlebih dahulu. Petik 2. Sebagai tetua dari halaman dalam, terlepas dari kejahatan mereka, mereka hanya bisa dihukum setelah keputusan dicapai dalam pertemuan tetua. Bahkan Sun Zhang dan Xiong Chu tidak dapat menggantikan otoritas tetua dan secara sewenang-wenang memutuskan hukuman mereka. Setelah menunjukkan ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu menjadi muram. Senyum puas bangga muncul di wajah Xie Wei, Jiang Hengyu dan Chen Fengli. Namun, pada saat itu, Huang Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka. Sinar bangga di wajah mereka menegang dan memucat. Huang Xiaolong, apa yang kamu lakukan? Xie Wei membentak Huang Xiaolong sambil mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa takut yang dia rasakan di dalam. Jiang Hengyu juga menyalak, kamu benar-benar tidak menghormati halaman Elder Batin. Kamu bahkan menyerang dan melukai kami. Tunggu saja, kamu pasti akan diusir. Petik 2. Faktanya adalah bahwa mereka bertiga telah menyela dalam kompetisi siswa akademi. Mereka menyergap Huang Xiaolong dalam pertarungan 3 lawan 1, dan sekarang mereka tanpa malu berargumen bahwa Huang Xiaolong tidak menghormati orang tua, melukai mereka, dan benar-benar ingin mengusir Huang Xiaolong dari akademi. Nada tenang Huang Xiaolong cocok dengan ekspresinya, benarkah? Tapi, kalian bertiga tampaknya tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengusir aku. Petik 2. Untuk mengeluarkan siswa, apakah mereka siswa dari kelas normal atau halaman dalam, itu menjadi tanggung jawab dan wewenang Sun Zhang dan Xiong Chu. Xie Wei dan pikiran dua lainnya menjadi kosong. Baru saja, mereka memang lupa tentang masalah ini. Huang Xiaolong terus mendekati mereka bertiga. Melihat ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli sebenarnya mundur dengan cara bingung. Huang Xiaolong, kamu berani mengabaikan aturan. Xie Wei sekali lagi memasang front yang berani, mencoba menghalangi Huang Xiaolong, tapi itu semua sia-sia. Sebelum Xie Wei bisa selesai, sayap iblis hitam di punggung Huang Xiaolong mengepak. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk berkedip, Huang Xiaolong telah mencapai Xie Wei, dan kepalan tangan menghantam sisi kanan wajahnya. Kepala Xie Wei hampir terayun kembali dari tumbukan, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang keluar. Selanjutnya, Huang Xiaolong berjalan menuju Jiang Hengyu dan Chen Fengli saat ketakutan mendistorsi wajah mereka. Huang Xiaolong, gunakan kata-katamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kami dapat mendiskusikannya dengan damai, jangan bertindak sembarangan. Keduanya berseru. Diskusikan secara damai. Jangan bertindak gegabah. Huang Xiaolong mencibir dingin. Palms menghantam, memukul keduanya di dada dan mengirim mereka terbang pada saat yang sama. Suasana yang mendidih di aula suci langsung menjadi sunyi. Orang-orang dari segala arah melihat ke satu tempat. Huang Xiaolong melihat 3 orang yang mengerang di lantai, dia perlahan berjalan ke arah mereka lagi. Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang, tidak ada yang berbicara, membenamkan diri dalam kenyamanan menonton pertunjukan yang bagus. Ketiganya memegang posisi tetua halaman dalam terlalu lama. Dengan Perdana Menteri Wu Feng sebagai pendukung mereka, mereka tidak pernah memberi mereka berdua wajah. Karena itu, Sun Zhang dan Xiong Chu tidak puas dengan mereka untuk waktu yang lama. Xie Wei memperhatikan Sun Zhang dan Xiong Chu berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada dan menikmati pertunjukan. Dia menjadi jengkel dan marah, Sun Zhang, Xiong Chu, sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akademi, bagaimana kamu bisa berdiri dan menyaksikan seorang siswa akademi menyerang tetua halaman dalam? Ketika pertemuan tetua dipanggil, aku akan mengusulkan agar kalian berdua dihapus dari posisi kamu. Petik 2. Sun Zhang terkikik, oh benarkah? Maafkan aku tidak melihat apa-apa. Petik 2. Tidak melihat. Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli tersedak amarah melihat Sun Zhang benar-benar berbohong tanpa berkedip. Pada saat ini, mereka baru saja menerima rasa tidak tahu malu Sun Zhang. Huang Xiaolong berhenti di depan mereka, mereka bertiga berjuang untuk berdiri. Sama seperti mereka berhasil bangun, masing-masing dikirim terbang lagi dengan tendangan dari Huang Xiaolong. Menabrak tanah, Chen Fengli mencengkeram dadanya dengan seringai mengerikan. Ini rusak, dia mendesis. Tendangan Huang Xiaolong dilakukan dengan kekuatan besar dan berisi jejak ki dingin Asura Sword Skill, menyiksa ketiganya dari dalam. Menyaksikan ketiga ahli yang dihormati itu tersentak kesakitan di tanah, para murid dari halaman dalam, seperti pemuda berwajah pucat, menjadi pucat ketakutan. Pada saat ini, Sun Zhang akhirnya berbicara, Xiaolong, biarkan aku berurusan dengan mereka bertiga. Bagaimanapun, dia tidak bisa benar-benar berdiri dan menonton Huang Xiaolong benar-benar membunuh mereka tanpa melakukan apa-apa, terutama ketika ada begitu banyak siswa yang hadir.
Mata semua orang sedang menonton. Huang Xiaolong mengangguk. Yang benar adalah, dia tidak pernah berencana untuk membunuh mereka bertiga. Namun, setelah ini, bahkan jika mereka tidak mati, mereka pada dasarnya setengah lumpuh. Baru saja, Huang Xiaolong mengirim ki dingin Asura ke laut ki mereka. Bahkan jika mereka bisa menekannya untuk sementara waktu, mereka tidak akan mampu mengeluarkannya dari tubuh mereka. Dengan ini, kompetisi tahunan akademi hampir berakhir. Huang Xiaolong memenangkan tempat pertama di kelas 3 tahun ketiga, tempat pertama tahun ketiga, dan keseluruhan akademi nomor 1. Tahun depan, Huang Xiaolong akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran Kota Kekaisaran Duanren. Pertempuran Kota Kekaisaran. Acara berakhir dan hadiah diberikan. Sun Zhang dan Xiong Chu mempersembahkan 2 dan spirit untuk Huang Xiaolong, dan ketika semua orang pergi, mereka meminta Huang Xiaolong untuk tetap tinggal dan memberinya 2 spirit dan kelas 5 spirit tinggi. Dalam semua tahun-tahun sebelumnya mereka selalu memberinya 1 pelet, tetapi tahun ini, Huang Xiaolong benar-benar menerima 2 pelet. Roh 5 kelas tinggi dan Sun Zhang dan Xiong Chu jarang mau mengambil ini untuk kultivasi mereka sendiri, jadi ini menunjukkan berapa banyak penekanan yang mereka berikan pada Huang Xiaolong. Keduanya berharap Huang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pertempuran Kota Kekaisaran dimulai. Sebelum Huang Xiaolong pergi, Sun Zhang dan Xiong Chu berkata, Xiaolong, meskipun kamu berada pada tahap di mana setelah jiwa kamu berubah, kamu dapat mengalahkan Xie Wei, kamu harus tahu jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran Kota Kekaisaran setiap tahun berasal dari ribuan kerajaan yang berbeda. Mereka yang lebih kuat dari Xie Wei tidak langka jumlahnya. Beberapa dari mereka memiliki bakat dan kekuatan yang tidak kalah dari kamu. Ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan musuh. Petik 2. Xiong Chu juga memberikan beberapa saran, dan isinya kira-kira sama dengan Sun Zhang karena ia berharap Huang Xiaolong tidak akan membiarkan kemenangan pergi ke kepalanya, menyebabkannya menjadi sombong dan kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan mereka berdua. Xiong Chu menyaksikan kembali Huang Xiaolong saat dia berjalan pergi, menghibur dan meratapi pada saat yang sama, aku ingin tahu apa hasil yang Xiaolong bisa dapatkan selama pertempuran Kota Kekaisaran berikutnya. Sun Zhang menanggapi dengan serius, 10 teratas seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi nomor 1 mungkin agak jauh. Orang harus menyadari, jumlah jenius mengerikan di Kekaisaran Duanren tidak sedikit. Petik 2. Ketika Huang Xiaolong melangkah ke Tianxuan Mansion, seluruh mansion pecah dengan sorakan dan keaktifan. Tahun ini, tidak hanya Huang Xiaolong merebut tempat pertama tahun itu, ia bahkan memenangkan keseluruhan nomor 1 akademi. Mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran Kota Kekaisaran Duanren berarti mewakili Kerajaan Luotong saat berpartisipasi, dan ini adalah kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Di masa lalu, Huang Peng dan Su Yan bahkan tidak berani memimpikannya kemungkinan seperti itu. Bab 154, Kekuatan Internal Menembus Tingkat Xiantian. Kemenangan Huang Xiaolong di kejuaraan keseluruhan akademi memungkinkan para penjaga dan pelayan Tianxuan Mansion berjemur di beberapa pusat perhatian. Semua orang berdiri sedikit lebih tinggi dan lebih bangga. Di pintu depan Tianxuan Mansion, petasan merah dinyalakan dan orang-orang di jalan dengan gembira menyaksikan ledakan selama lebih dari 1 jam. Pada malam yang sama, Tianxuan Mansion mengadakan pesta perayaan besar, dan hampir semua pasukan besar dan kecil di dalam kota kerajaan Luotong datang membawa hadiah ucapan selamat. Dari atas ke bawah, semua orang di Tianxuan Mansion sedang dalam suasana hati yang gembira. Pagi berikutnya, bahkan Raja Luze sendiri mengunjungi Tianxuan Mansion. Yang ikut dengannya adalah putranya, Lu Kai. Raja Luze mengucapkan banyak kata-kata penyemangat kepada Huang Xiaolong dan dengan murah hati memberinya 3 dan roh kelas 5 yang tinggi serta banyak ramuan herbal dan ramuan lain yang berharga. Sama seperti Sun Zhang dan Xiong Chu, Raja Luze berharap Huang Xiaolong akan sedikit meningkatkan kekuatannya dengan mengonsumsi hal-hal ini sebelum ia berpartisipasi dalam pertempuran Kota Kekaisaran. Semakin kuat Huang Xiaolong, semakin baik peluangnya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran Kota Kekaisaran. Sebagai Raja Kerajaan Luotong, hadiah besar yang diberikan oleh Kaisar Duanren berhubungan erat dengan hasil Huang Xiaolong. Sebelum dia pergi, Lu Kai menepuk pundak Huang Xiaolong dengan main-main, aku benar-benar harus memberikannya padamu, sialan, dan di sanalah aku, bertanya apakah kamu berencana untuk mendapatkan tempat pertama kelas 3 tahun ketiga sebelum kompetisi. Aku tidak berharap kamu untuk terus maju dan meraih tempat pertama tahun ketiga, dan bahkan kejuaraan akademi secara keseluruhan. Petik 2. Huang Xiaolong tertawa, bukankah kamu juga mengambil tempat pertama tahun kedua? Lu Kai menyeringai malu-malu, dan kemudian dia bergerak lebih dekat ke telinga Huang Xiaolong, berkata dengan bisikan yang nyaris tak terdengar, bro, kamu harus lebih memperhatikan, aku bisa melihat bahwa Chen Caixiu sedikit tertarik padamu. Dia langsung melompat pergi dan melarikan diri setelah meninggalkan sahabatnya dengan peringatan ramah. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam sambil melihat Lu Kai melarikan diri. Bajingan ini. Perayaan pesta di Tianxuan Mansion berlanjut selama 3 hari berturut-turut. Itu yang diinginkan Huang Peng dan Su Yan dan Huang Xiaolong tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Selama orang tuanya bahagia, dia tidak keberatan. Selama 3 hari ini, Huang Xiaolong tidak mempraktikkan teknik Asura. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada kitab metamorfosis tubuh. Praktik kitab metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga Azure melenturkan cakarnya, dan itu sudah mencapai batasnya. Itu mungkin baginya untuk menembus ke tahap 10 kapan saja sekarang. Setelah 3 hari perayaan, Tianxuan Mansion kembali ke ketenangan biasanya. Setelah perayaan selesai, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno. Selanjutnya, dia menelan semangat dan dari hadiah akademi dan juga hadiah Raja Luze, kemudian mulai berlatih.
Setelah tahun baru, mereka akan berangkat ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran, karenanya, meningkatkan kekuatannya sangat penting untuk sementara. Karena itu, tahun ini, Huang Xiaolong tidak memberikan dance roh kelas tinggi kepada orang tuanya dan berencana untuk menggunakannya sendiri. Menambahkan semangat dance dari kompetisi akademi dan yang diganjar oleh Raja Lu Ze bersama-sama, ada total 7 pelet. 1 spirit kelas rendah 5 dan, 1 kelas 5 menengah, dan 5 spirit kelas tinggi dance. Huang Xiaolong mengambil 1 pelet setiap hari. Pada hari pertama, dia menelan roh kelas 5 roh yang rendah, dan begitu seterusnya sampai dance kelas 5 roh yang tinggi dikonsumsi. Pada hari ketujuh, Huang Xiaolong mengambil dan menghaluskan pelet terakhir. Setelah menyempurnakan 7 dance roh, tidak hanya pertempuran Qi Huang Xiaolong meningkat, bahkan meningkatkan kekuatan internalnya. Meskipun pertempurannya Qi tidak cukup untuk melangkah ke ranah Xiantian, itu membawanya semakin dekat dengan 1 langkah. Setengah bulan berlalu. Langit malam yang berawan membuat cahaya bulan perak menjadi kabur. Huang Xiaolong berdiri di halaman dengan kedua kakinya terbuka lebar, kedua tangannya mengepal dalam posisi menjaga dekat dengan pinggangnya, kemudian, tangan kirinya meninju keluar, jari-jari membungkuk seperti kait ke bawah saat tubuh bagian atasnya terus berputar ke arah sisi kiri sambil menghirup irama yang teratur. Energi spiritual bergemuruh saat berkumpul ke arah Huang Xiaolong dan diserap ke dalam tubuhnya saat dia bernapas masuk dan keluar. Di atas kepalanya, energi spiritual berkumpul dalam bentuk menyerupai 3 bunga-bunga. Sementara dia terus menyesuaikan napasnya, tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar. Sebuah cahaya yang bersinar-bersinar dari dantiannya yang terletak di bawah pusarnya. Selanjutnya, aliran energi panas keluar dari dantian Huang Xiaolong seperti api yang membakar, menggetarkan aliran udara di seluruh halaman. Pada saat itu, setiap orang di Tianxuan Mansion merasakan getaran kuat energi dan tekanannya yang mengerikan. Halaman Fei Hou adalah salah satu yang paling dekat dengan halaman Huang Xiaolong. Fei Hou telah berlatih pertempuran Qi pada saat tekanan menyelimutinya tiba-tiba mengejutkannya. Dia melihat ke arah halaman Huang Xiaolong dan guncangan digantikan oleh kegembiraan, mungkinkah, Sovereign mengalami terobosan ke ranah Xiantian? Terobosan ke dunia Xiantian. Begitu seseorang menerobos ke dunia Xiantian, mereka akan diakui sebagai salah satu ahli terkuat dari kerajaan. Status dan identitas seseorang di kerajaan itu akan menjadi terkenal. Di halaman, cahaya api merah berputar dan berputar tanpa henti di dantian Huang Xiaolong. Kekuatan internal di dalam dantian tiba-tiba menguap ke atas, dan di detik berikutnya, kekuatan internal berkumpul lagi, mengembun menjadi setetes cairan dan jatuh ke dasar dantiannya. Dantiannya menjadi berlimpah dengan energi yang bergetar. Begitu dantiannya sepenuhnya berubah menjadi bentuk cair, Huang Xiaolong perlahan-lahan menghentikan napasnya yang terkontrol, membawa tangan dan kakinya kembali ke tengah, sementara kegembiraan yang bersinar di matanya tampak jelas. Kekuatan internalnya akhirnya menembus ke tingkat alam Xiantian. Meskipun tidak termasuk pertempuran Qi, Huang Xiaolong masih bisa dianggap sebagai ahli Xiantian hanya berdasarkan kekuatan internalnya saja. Pada saat ini, Fei Hou bergegas ke halaman dari luar, berhenti di depan Huang Xiaolong dengan senyum cerah di wajahnya, "Sovereign, kamu menerobos ke ranah Xiantian." Itu bisa dianggap begitu, Huang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, ini kekuatan internal aku yang mencapai tahap Xiantian. Fei Hou terpana sesaat sebelum menawarkan ucapan selamatnya, selamat Sovereign untuk membobol dunia Xiantian. Setelah berlatih Liquid Thunder Arts, Fei Hou mengerti bahwa kekuatan internal yang naik ke tingkat Xiantian sama pentingnya dengan pertempuran Qi menerobos masuk ke tingkat Xiantian. Huang Xiaolong mengangguk, dan kemudian berkata, jalankan Qi pertempuranmu dan ambil salah satu dari serangan kekuatan penuhku. Fei Hou mengernyit sejenak atas permintaan itu. Mengangguk, cahaya berkedip kuat berdesir saat Fei Hou menjalankan pertempuran Qi dengan serius. Melihat bahwa Fei Hou siap, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menggunakan palem ethereal pada Fei Hou. Serangan telapak tangan itu tenang dan tidak nyata, muncul di depan Fei Hou dalam sepersekian detik, meskipun Fei Hou sudah siap, dia masih terkejut. Dengan cepat, dia meninju dengan tangannya sendiri, bertabrakan langsung dengan telapak tangan Huang Xiaolong. Fist menghancurkan jantung. Bang! Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dan dampaknya menyebabkan ledakan keras bergema di halaman. Aliran udara berubah menjadi angin kencang yang berputar, menyebabkan kursi dan benda lainnya terjatuh. Tubuh Fei Hou bergetar kuat, memaksanya tersandung mundur sebanyak 5 langkah sedangkan Huang Xiaolong mundur 3 langkah. Fei Hou sebenarnya mundur 2 langkah lebih dari Huang Xiaolong. Fei Hou tercengang ketika menyadari hasil ini. Dalam pertukaran tadi, dia benar-benar jatuh pada kerugian kecil. Dia telah berada di ranah Xiantian selama beberapa tahun terakhir, dan selama ini, dia selalu mengambil naga-naga api dan berlatih Liquid Thunder Art dengan tekun. Relatif, budidaya pertempuran Qi-nya bahkan lebih kuat dari beberapa prajurit Orde Kedua Xiantian. Namun, semua ini tidak relevan karena dia baru saja kalah dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong yang baru saja menerobos ke dunia Xiantian selama kurang dari 1 jam. Selanjutnya, tak satu pun dari mereka memanggil roh bela diri mereka, jika Huang Xiaolong hanya memanggil roh bela diri naga hitamnya, mengandalkan penindasan roh bela diri tingkat tinggi terhadap roh bela diri Sungai Perak, semuanya, ia bukan tandingan Huang Xiaolong. Sementara Fei Hou masih linglung saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, siluet Huang Xiaolong kabur dan berlanjut dengan serangan keduanya. Melihat ini, Fei Hou tersentak kembali ke akal sehatnya, bergerak sendiri. Semakin lama mereka berdebat, semakin banyak kejutan di dalam Fei Hou meningkat karena dia melihat Huang Xiaolong tampaknya tumbuh lebih kuat seiring waktu berlalu, serangannya menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tepat. Bisakah pemulihan instan Sovereign bawaan kemampuan marsial juga diterapkan pada kekuatan internal? Fei Hou berpikir sendiri. Dia menyadari Huang Xiaolong pemulihan instan bawaan kemampuan marsial bisa mengembalikan pertempuran Qi kelelahan.
Setelah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan Huang Xiaolong, dan tepat ketika Fei Hou tidak bisa lagi melanjutkan setelah didorong ke batas, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Seketika, tekanan yang Fei Hou rasakan sangat berkurang, memungkinkannya untuk menarik napas. Dalam beberapa hari berikutnya setelah itu, Huang Xiaolong berdebat setiap hari, berlatih bersama Fei Hou dan Marshal Hao Tian. Sambil bertanding, mereka bertiga memanggil roh bela diri mereka. Fei Hou bukan lawan Huang Xiaolong, tetapi melawan Marshal Hao Tian, Huang Xiaolong perlu mengubah jiwa dengan roh bela diri naga hitamnya. Bahkan ketika menambahkan keterampilan pedang Asura, kemampuan roh bela diri bawaan, tubuh linglong emas, dan fisik Asura, ia hanya bisa datang ke undian dengan Martial Hao Tian. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk mengejutkan Fei Hou dan konsep realitas Martial Hao Tian. Bab 155, Pertunangan antara Huang dan keluarga Guo. Marshal Hao Tian adalah seorang ahli Orde 2 Xiantian, dan bukan ahli urutan kedua rata-rata pada saat itu, namun ia masih tidak dapat melakukan kemenangan cepat atas Huang Xiaolong. Ini adalah titik paling menakutkan dari semuanya. Selanjutnya, berapa usia Huang Xiaolong? Dia akan segera 17 setelah tahun baru dalam 10 hari, kan? Marshal Hao Tian adalah seseorang yang memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman kultivasi. Meskipun ki pertempuran Huang Xiaolong masih dalam tahap akhir Ordo ke-10, jika ki pertempurannya juga maju ke ranah Xiantian, ada kemungkinan bahwa Marsekal Hao Tian bahkan mungkin bukan lawan Huang Xiaolong pada waktu itu. Pada hari ini, Huang Xiaolong sedang berlatih di halaman bersama Fei Hou dan Marshal Hao Tian ketika adik perempuannya tiba-tiba masuk ke halaman, memanggil Huang Xiaolong keluar. Kakak laki-laki, ibu dan ayah memanggilmu di aula utama, kata Huang Min, dan rona merah memerah pipinya setelah mengatakan itu. Memanggilku ke aula utama, ada apa? Huang Xiaolong merasa aneh melihat reaksi kakaknya, jadi dia bertanya. Kepala Huang Min membungkuk begitu rendah sehingga ujung hidungnya hampir menyentuh dadanya. Guo Tai ada di sini. Guo Tai. Huang Xiaolong terkejut, dan kemudian dia terkekeh. Tidak heran adik perempuannya akan datang untuk memanggilnya secara langsung. Biasanya, ibu dan ayahnya akan mengirim pelayan untuk memberitahu jika mereka mencarinya. Kakak, ayo pergi dengan cepat, orang-orang telah menunggu setengah jam di aula utama. Huang Min menekankan, dan dia dengan cepat menyeret tangan Huang Xiaolong ke aula utama. Huang Xiaolong memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melihat ke arah Fei Hou dan Marsekal Hao Tian. Mari kita akhiri pertarungan hari ini di sini, kita akan melanjutkan lagi besok. Ya, Tuan Muda. Keduanya mengakui dengan hormat. Huang Xiaolong berjalan ke aula utama, dipimpin oleh Huang Min menariknya. Bahkan sebelum dia memasuki aula utama, tawa ramah dan suara berbicara bisa didengar. Selain orang tua dan adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, ada suara seorang pemuda yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong dan Huang Min berjalan ke aula, semua orang di dalamnya melihat ke arah mereka. Ketika pemuda yang tidak dikenal itu melihat Huang Xiaolong, dia praktis melompat dari tempat duduknya. Jelas dari perilakunya bahwa dia sangat gugup. Pemuda itu memiliki fitur potongan yang bersih, alis yang melengkung, dan hidung yang bulat, singkatnya, seorang pemuda gagah. Jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong, pria muda itu memancarkan aura yang kurang dominan, lebih dari yang memiliki keanggunan dan kehalusan yang lembut. Pria muda ini adalah Guo Tai. Guo Tai tahu tentang ketenaran Huang Xiaolong. Ketika dia pertama kali bertemu Huang Min, dia tidak tahu bahwa Huang Min adalah adik perempuan Huang Xiaolong, dan dia tidak sengaja menyelidiki identitas dan latar belakang Huang Min. 2 bulan lalu, Guo Tai sangat terkejut ketika Huang Min memberitahunya bahwa kakaknya adalah Huang Xiaolong dari Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong adalah jenius mengerikan nomor 1 kerajaan Luotong yang terkenal yang sering dibicarakan ayahnya, yang menyuruhnya menjadikan Huang Xiaolong tujuannya. Menyaksikan Huang Xiaolong dan Huang Min berjalan masuk, Guo Tai yang canggung dan gugup dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, berseru, kakak. Guo Tai sebenarnya seusia dengan Huang Xiaolong, tetapi dia lebih muda 2 bulan, jadi dia mengikuti contoh Huang Min dan memanggil kakak lelaki Huang Xiaolong. Dalam keadaan normal, Guo Tai, sebagai anggota salah satu keluarga besar dan cucu kerajaan Duan Ren pada patriark keluarga Guo saat ini, tidak akan merasa begitu gugup bahkan ketika bertemu dengan adipati kekaisaran Duan Ren, tetapi Huang Xiaolong merupakan pengecualian. Ini karena Huang Xiaolong adalah seseorang yang disembahnya. Huang Xiaolong memandang Guo Tai, mengangguk sedikit dan berkata dengan senyum tipis, duduklah. Terima kasih kakak. Guo Tai kembali ke tempat duduknya. Huang Xiaolong dan Huang Min juga duduk. Kursi Huang Xiaolong berada di samping kursi orang tuanya sedangkan Huang Min duduk di kursi di sebelah Guo Tai. Mempelajari Guo Tai yang berseberangan dengannya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Dari kesan pertamanya, kesan yang diberikan Guo Tai ini tidak buruk. Setidaknya dia tidak menunjukkan kesombongan dan ketidaksopanan bangga anak-anak bangsawan yang tidak beralasan itu. Beberapa dari mereka terus berbicara dengan gembira di aula utama dengan gelak tawa ceria yang terdengar dari waktu ke waktu. Pada awalnya, Guo Tai bertindak sedikit pendiam. Namun, seiring berlalunya waktu dengan lelucon dan tawa, ia perlahan-lahan santai, tetapi rasa hormat dan penyembahannya terhadap Huang Xiaolong tampak jelas dalam kata-kata dan tindakannya. Kompetisi akademi kakak beberapa bulan yang lalu, aku ada di sana bersama ayahku. Guo Tai mengingat dengan antusias, setelah kami kembali, ayahku memuji kakak tanpa henti dengan mengatakan kakak benar-benar jenius yang berbakat, dan bahkan 3 bagian dalam akademi tetua halaman adalah lawannya. Petik 2. Ini menimbulkan tawa dari semua orang. Segera, tiba saatnya makan siang, dan Guo Tai tetap tinggal untuk makan bersama keluarga Huang. Setelah makan siang, Huang Min dan Guo Tai pergi bersama. Di aula utama, setelah mereka berdua pergi, Huang Peng bertanya kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, apa pendapatmu tentang Guo Tai?
Meskipun di Martial Spirit World, pernikahan anak-anak diputuskan oleh orang tua, keputusan besar terkait dengan Tianxuan Mansion sebagian besar diputuskan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa, selama gadis kecil itu senang. Karena adik perempuannya dan Guo Tai saling menyukai satu sama lain dan Guo Tai sendiri bukan karakter yang buruk, Huang Xiaolong secara alami tidak akan melakukan sesuatu seperti membelah sepasang bebek Mandarin satu. Huang Peng dan Su Yan saling bertukar pandang, dan Su Yan berkata, lalu, dalam beberapa hari lagi, ayahmu dan aku akan menemani kakakmu untuk melakukan perjalanan ke Guo Mansion untuk bertemu Guo Xiyuan. Jika Guo Xiyuan setuju, maka kami akan menetapkan pernikahan ini. Petik 2. Pada akhir tahun, Huang Min akan berusia 16 tahun. Bertunangan pada 16 dan menikah pada 18 adalah praktik yang biasa di Martial Spirit World. Huang Xiaolong mengangguk, ibu dan ayah bisa memutuskan. Setelah menemani orang tuanya sebentar, Huang Xiaolong kembali ke halamannya dan terus berlatih. Kekuatan internalnya telah maju ke tingkat Xiantian sehingga dia sekarang perlu berjuang untuk pertempuran Qi untuk menerobos ke ranah Xiantian sesegera mungkin. Jika pertempurannya Qi juga menerobos ke dunia Xiantian, maka Huang Xiaolong yakin dia bisa mengambil tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Masa jabatan baru Duanren Institute dimulai pada bulan ke-9, dan ada 8 bulan sampai Imperial City Battle tahun depan. Dengan demikian, Huang Xiaolong memiliki 8 bulan untuk lebih meningkatkan dirinya sebelum pertempuran kota Kekaisaran. 9 hari datang dan pergi. Sekali lagi, Tianxuan Mansion berjemur dalam suasana yang meriah dengan berbagai kegiatan. Tahun ini, ada banyak kesempatan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena Huang Xiaolong menjadi juara akademi secara keseluruhan, dan fakta bahwa ia akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, tetapi itu karena perkawinan Huang Min dan Guo Tai ditetapkan. Beberapa hari yang lalu, Huang Peng, Su Yan, dan Huang Min berkunjung ke Guo Xiyuan di Guo Mansion. Guo Xiyuan sangat senang, sehingga Huang Peng dan Guo Xiyuan mengatur pernikahan anak-anak mereka. Mendengarkan keramaian dan hiruk-pikuk Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong tidak berlatih seperti biasanya. Sekitar 10 hari, Yu Ming dan Zhao Su akan tiba di kota kerajaan Luotong. Pada saat itu, dia akan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren, dan ketika melewati kerajaan Baolong, Huang Xiaolong memutuskan untuk memusnahkan Sekte Pedang Besar, keluarga Martial Ning, dan Clear Cloud Pavilion. Di sisi lain, setelah Huang Xiaolong melukai Xie Wei dan 2 orang lainnya, para tetua mengadakan pertemuan dan posisi tetua ketiga orang itu dipindahkan. Meskipun ini terjadi, tidak ada reaksi dari pihak Perdana Menteri Wu Feng. Aku harap Wu Feng, orang tua yang bodoh itu, memiliki kebijaksanaan. Huang Xiaolong berharap, jika cerita lama itu dengan sengaja memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan terlebih dahulu menindas Wu Feng sebelum menghancurkan Sekte Pedang Besar. Tahun baru akhirnya tiba. Salju yang menguntungkan, 2, jatuh. Suara tawa terdengar dari setiap sudut Tianxuan Mansion. Pada hari pertama tahun baru, keluarga Huang mengunjungi Guo Mansion. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berencana untuk pergi, tetapi Huang Min mengganggunya sehingga dia tidak punya pilihan selain menaatinya. Kedatangan keluarga Huang disambut dengan hangat oleh sepasang ayah dan anak, Guo Xiyuan dan Guo Tai, terutama menuju Huang Xiaolong, menyebabkan Huang Xiaolong merasa agak canggung dan tidak nyaman. Ada alasan mengapa Guo Xiyuan menyetujui pernikahan antara putranya dan Huang Min. Saat ini, status keluarga Huang mungkin tidak setara dengan keluarga Guo mereka, tetapi ia menghargai Huang Xiaolong. Dengan bakat Huang Xiaolong, dia benar-benar akan menjadi karakter hebat Kekaisaran Duanren di masa depan. Article 2 of 2. Bab 156, Kedatangan Zhao Su dan Yu Ming. Hampir segera setelah kembali ke Tianxuan Mansion dari Guo Mansion, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk mengolah. Untuk saat ini, Huang Xiaolong berkonsentrasi untuk mempraktikkan asura taktiksnya daripada keterampilan bertarungnya, seperti asura sword skills, asura demon claw, golden linglong body, dan God Binding palm, antara lain. Untuk Huang Xiaolong, memperkuat ki pertempurannya dan menembus ke ranah Xiantian adalah satu-satunya tujuan saat ini. Keterampilan pertempuran ini adalah tambahan. Selain itu, kekuatan keterampilan bertarungnya tidak akan meningkat banyak dalam waktu 1 tahun. Selama dia berhasil menembus ke ranah Xiantian dengan ki pertempurannya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Selain asura taktiks, Huang Xiaolong mengalokasikan 2 jam setiap hari untuk berdebat dengan Fei Hou, dan jika tidak dengan Fei Hou maka sebagai alternatif dengan Marshal Hao Tian. Sementara berdebat dengan 2 ahli Xiantian yang perkasa ini, kontrol dan pemahaman Huang Xiaolong dalam pertempuran ki semakin dalam. 9 hari lagi berlalu. Pada pagi yang istimewa ini, Fei Hou dan Hao Tian berseri-seri ketika mereka berjalan ke halaman Huang Xiaolong, melaporkan, berdaulat, guru memberitahu bahwa dia dan Zhao Su akan tiba dalam waktu 1 jam. Oh, 1 jam lagi. Huang Xiaolong senang mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam, ayo pergi ke gerbang kota kerajaan. Huang Xiaolong mungkin Sovereign Gate Asura, tetapi Zhao Su adalah seorang ahli alam Sein. Dengan Zhao Su tiba, itu wajar untuk Huang Xiaolong bahwa dia harus pergi menerimanya di gerbang kota. Ya, penguasa, jawab Fei Hou dan Hao Tian. Tidak ada yang merasa aneh bahwa Huang Xiaolong ingin pergi dan menerima Zhao Su di gerbang kota. Bahkan seseorang yang ditinggikan seperti Kaisar Duanren harus menunjukkan rasa hormat ketika bertemu dengan seorang ahli alam Sein. Terlebih lagi, Zhao Su bukan seorang ahli alam suci Santo biasa. Oleh karena itu, Huang Xiaolong keluar dari Tianxuan Mansion bersama dengan Fei Hou dan Hao Tian dan menuju gerbang kota, menunggu kedatangan Yu Ming dan Zhao Su. Berpikir mereka akan segera dapat bertemu dengan seorang ahli alam Sein, baik Fei Hou dan Hao Tian bersemangat dan telapak tangan mereka mulai berkeringat karena gugup.
Sebagai seorang ahli ranah Xiantian, keduanya menikmati rasa hormat yang luar biasa dan perlakuan kelas tinggi di kerajaan, terutama Hao Tian, tetapi di hadapan seorang ahli alam Sein, secara kasar, mereka bukan siapa-siapa. Jika ini adalah masa lalu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan seorang ahli alam Sein. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba di gerbang kota, dua siluet muncul dari jalan pegunungan di kejauhan. Menyaksikan dua siluet ini semakin dekat, tiga pasang mata menyala ketika mereka melihat Yuming. Yuming terlihat naik sedikit di belakang seorang pria kekar dan kuat yang tampaknya berusia sekitar 50-an. Keduanya mengendarai binatang buas yang terlihat mirip dengan badak, tetapi perbedaannya adalah bahwa binatang buas ini tidak memiliki ekor. Sebaliknya, ada bola dengan cahaya berkilau yang menyerupai api. Jarak antara mereka dan gerbang kota masih cukup jauh, namun Huang Xiaolong, Fei Hou, dan Hao Tian sudah merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari pria paruh baya itu. Huang Xiaolong tahu pria paruh baya ini harus menjadi gerbang kiri Asura, Zhao Su. Binatang buas yang ditunggangi Yuming dan Zhao Su tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, Yuming dan Zhao Su berada dalam jarak beberapa ratus meter dari posisi Huang Xiaolong. Setelah diperiksa lebih dekat, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa mata Zhao Su bulat dan besar, mirip dengan Iron Eagle, tajam, dingin, dan tak terduga. Sementara Huang Xiaolong mengamati Zhao Su melakukan hal yang sama pada Huang Xiaolong. Dari rincian laporan Yuming kepadanya, dia sudah menduga bahwa pemuda tinggi ini tidak lebih dari 20 harus menjadi murid pribadi Old Sovereign, yang memiliki cincin Asura-ura Huang Xiaolong. Tiga orang yang menunggu berjalan mendekati dua yang mendekat. Yuming dan Zhao Su turun dari binatang buas mereka. Tetua gerbang Asura, Yuming menyapa Sovereign. Yuming berkata dengan hormat sambil menjatuhkan diri di depan Huang Xiaolong, memberi hormat dengan lutut tertekuk dan dalam bentuk yang tepat. Di sisi lain, Zhao Su mendekat dan membungkuk dengan hormat, dan berkata kepada Huang Xiaolong, gerbang Asura meninggalkan penjaga Zhao Su, menyambut Sovereign. Di gerbang Asura, para ahli alam Sein hanya perlu tunduk dalam salam kepada yang berdaulat. Kiri kustodian Zhao Su, tetua Yuming, tolong bangkit. Huang Xiaolong dengan cepat bergerak maju untuk memaafkan mereka dari penghormatan seperti itu. Pada saat ini, Fei Hou dan Hao Tian juga maju dengan cepat, mengucapkan salam mereka dengan hormat kepada Zhao Su, murid gerbang Asura. Fei Hou Hao Tian menyambut kustodian kiri Zhao Su. Zhao Su mengangguk dan membiarkan mereka bangkit. Kemudian, Fei Hou dan Hao Tian berbalik ke arah tuan mereka, membungkuk dengan hormat, Tuan. Yuming mengangguk. Tanpa banyak kata-kata, semua orang berbalik dan menuju ke arah Tianxuan Mansion. Dalam perjalanan, Zhao Su berkata kepada Yuming, kedua muridmu ini tidak buruk. Zhao Su dapat dengan mudah melihat bahwa baik fisik Fei Hou dan Hao Tian dan aspek lainnya jauh lebih kuat daripada prajurit lain di tingkat yang sama. Yuming cepat-cepat menjawab dengan hormat, kustodian kiri Zhao Su terlalu memuji mereka. Yang benar adalah, bahkan Yuming sendiri terkejut dengan perubahan yang dilihatnya di Fei Hou dan Hao Tian. Namun, setelah mendengar kata-kata pujian Zhao Su, Fei Hou dan Hao Tian sebenarnya khawatir dan bukannya gembira. Pada titik ini, Hao Tian mengakui dengan jujur, meninggalkan kustodian, sebenarnya, kita bisa mencapai tingkat kultivasi ini semua berkat kemurahan hati Sovereign. Oh, wahyu ini tidak terduga untuk Zhao Su dan Yuming. Huang Xiaolong tersenyum, aku tidak melakukan banyak hal selain melewati mereka berdua teknik kultivasi. Prestasi mereka adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Petik 2. Kata-kata Huang Xiaolong mungkin tampak sederhana, tetapi pada saat yang sama, secara tidak langsung mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Hao Tian. Ini membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat pada Zhao Su dan Yuming terhadap teknik kultivasi yang Huang Xiaolong berikan kepada Fei Hou dan Hao Tian. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mencapai Tianxuan Mansion. Kembali di Tianxuan Mansion, dalam perjalanan ke aula utama, kelompok 5 bertemu dengan Huang Peng dan Su Yan, dan Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh memperkenalkan identitas Zhao Su dan Yuming kepada orang tuanya. Terutama saat dia memperkenalkan Zhao Su kepada mereka. Meskipun itu bukan pertama kalinya Yuming datang ke Tianxuan Mansion, Huang Peng dan Su Yan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mendengar keadaan Huang Xiaolong, Yuming adalah Fei Hou dan Tuan Hao Tian, keduanya tercengang. Meskipun Huang Xiaolong tidak jelas mengatakan identitas Zhao Su ketika dia memperkenalkan mereka kepada orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan terpesona ketika mendeteksi keseriusan dari suara putra mereka. Reaksi pertama mereka adalah menyapa, Senior Zhao Su, Senior Yuming. Huang Peng dan Su Yan adalah orang tua Huang Xiaolong, Zhao Su dan Yuming tidak berani menunjukkan sikap superior dan menyapa Huang Peng dan Su Yan sebagai balasannya. Mengetahui putra mereka memiliki masalah untuk didiskusikan, mereka meninggalkan aula utama untuk menghindari gangguan. Setelah Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula, Huang Xiaolong bertanya tentang apa yang terjadi pada Yuming dalam beberapa tahun terakhir. Jika Yuming tidak ditunda, dia akan kembali ke kerajaan Luotong 6 tahun yang lalu. Yuming dengan cepat melaporkan peristiwa yang terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Ketika Yuming meninggalkan Snow Wind Continent, dia harus melintasi tempat yang disebut Deat Sea Gorge untuk kembali ke Star Cloud Continent. Saat melewati Deat Sea Gorge, dia menemui pusaran air yang menakutkan, menghisapnya ke ruang lain yang tidak diketahui di dalam Deat Sea Gorge dan terperangkap di dalamnya selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, celah spasial terbentuk yang memberikan kesempatan bagi Yuming untuk melarikan diri. Huang Xiaolong terperangah mendengar ini. Yuming tertunda selama 6 tahun karena ini. Senyum masam keluar dari wajah Huang Xiaolong, dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan Yuming beruntung atau tidak beruntung. Pada saat itu, dia berpikir Chen Tianqi mengetahui tentang dia dan bahwa Yuming kemudian dikurung olehnya. Fei Hou dan Hao Tian juga tercengang mendengar pengalaman guru mereka.
Memahami alasan Yuming atas keterlambatan ini, Huang Xiaolong mengubah topik. Kustodian kiri Zasu, tetua Yuming, apakah kamu pernah mendengar tentang harta karun surgawi yang disebut God Binding Ring? God Binding Ring. Zhao Su dan Yuming kaget mendengar hal itu. Bab 157, Master sebelumnya The God Binding Ring. Menonton reaksi keras yang datang dari Zhao Su dan Yuming, Huang Xiaolong yakin mereka telah mendengar tentang God Binding Ring. Dan benar saja, Zhao Su berbicara, Sovereign, The God Binding Ring adalah salah satu dari 10 treasures surgawi teratas dan ditempatkan di nomor 6. Nomor 6. Mata Huang Xiaolong terpecah dan merasa senang di dalam. Sebelum ini, dia menduga cincin mengikat dewa lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong, tapi dia tidak berharap itu akan menjadi nomor 6 di daftar harta karun surgawi. Ada jurang besar yang memisahkan kekuatan dan kekuatan yang disediakan oleh masing-masing harta surgawi dalam daftar. Semakin tinggi pangkat, semakin besar celahnya, yang pada gilirannya berarti bahwa itu akan meningkatkan kekuatan pemilik secara eksponensial semakin tinggi peringkat harta itu. Dan cincin pengikat dewa sebenarnya 3 peringkat lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong. Kiri kustodian Zhao Su benar. Yuming mengambil alih penjelasan pada titik ini, Sovereign, The Heavenly Treasure, God Binding Ring, pernah muncul di Martial Spirit World di suatu tempat sekitar 3.000 tahun yang lalu, memicu periode teror. Pada saat itu, tuan dari cincin binding dewa adalah seseorang bernama Lin Shengji. Dia adalah penguasa sekte jahat, mendukung pembantaian dan pembantaian secara alami, yang memicu kemarahan banyak kekuatan dunia Martial Spirit yang memutuskan untuk bergabung dan mengepung Lin Shengji. Meskipun Lin Shengji sangat kuat, di bawah serangan terus-menerus dari begitu banyak pasukan, dia masih terbunuh pada akhirnya. Bahkan sekte jahat yang dia bangun pun musnah semalaman. Petik 2. Tuan sekte jahat, Lin Shengji. Huang Xiaolong terkejut. Pemimpin sebelumnya dari Binding Ring Dewa yang menjadi tuan sekte jahat benar-benar mengejutkannya. Ya, Zhao Su berkata, pada saat itu, Lin Shengji berada di puncak alam Ordo ke-9 dengan satu kaki ke alam dewa. Jumlah ahli ranah Xiantian dan Sein di bawahnya pada saat itu tak terhitung. Dalam serangan bersama Martial Spirit itu ada banyak kekuatan. Meskipun mereka berhasil membunuhnya, mereka juga kehilangan setengah dari ahli mereka dalam pertempuran itu. Petik 2. Seorang penguasa alam Orde ke-9 puncak-puncak. Setengah dari ahli mereka. Pemahaman Huang Xiaolong sekali lagi tersentak. Dan ada alam itu minus alam Tuhan. Di atas alam Sein adalah alam dewa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Jadi, alam di atas alam Sein disebut alam dewa. Zhao Su melanjutkan, pertempuran tahun itu benar-benar penuh dengan darah yang mengalir seperti sungai. Kemudian, Zhao Su tiba-tiba tersenyum pada Huang Xiaolong pada saat ini, mengatakan, pada tahun itu, Lin Shengji meninggal di bawah tangan kedaulatan lama. Tuan, informasi ini berada di luar batas harapan Huang Xiaolong. Zhao Su mengangguk, penguasa tua adalah puncak akhir Master Orde 8 Sein saat itu dan bergabung dalam pengepungan Lin Shengji. Saat dia mengatakan ini, nada suara Zhao Su tiba-tiba melunak seolah-olah mengingat sesuatu. Lin Shengji meninggal di Snowless Mountain jika aku tidak salah. Petik 2. Huang Xiaolong memandang Zhao Su. Pada saat itu, Kekaisaran Duanren belum muncul, tetapi sekarang, bahwa Snowless Mountains terletak di dalam wilayah Kekaisaran Duanren. Namun, sudah lebih dari 3.000 tahun, dan lokasi yang tepat dari Snowless Mountains akan sulit untuk ditentukan. Zhao Su melanjutkan, setelah Lin Shengji meninggal tahun itu, God Binding Ring menjadi item tanpa master, dan banyak pasukan mengidam-idamkannya. Manusia dan sumber daya dihabiskan untuk mencarinya, namun hingga hari ini tidak ada berita tentang siapapun yang menemukannya. Petik 2. Emosi Huang Xiaolong melonjak. Pegunungan tanpa salju. Mungkinkah itu barisan pegunungan yang mengelilingi danau pencerahan kerajaan Yuwei? Pasti begitu. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana cincin pengikat dewa muncul di danau pencerahan. Masalah lain yang menarik perhatian Huang Xiaolong adalah tuannya, Ren Wokuang. 3.000 tahun yang lalu, majikannya adalah penguasa akhir Sein ke-8 Orde Akhir. Kemudian, sebelum guru menghilang, yaitu sekitar 60 tahun yang lalu, seberapa tinggi kekuatannya telah tercapai. Mungkinkah guru telah mencapai alam dewa? Jika memang dia maju ke alam dewa, lalu bagaimana dia mati? Seseorang membunuhnya. Siapa yang mungkin memiliki kekuatan untuk melakukannya? Tunggu, ada kemungkinan guru tidak mati. Tiba-tiba, pikiran ini melintas di benak Huang Xiaolong. Selama ini, dia mengira Tuan Ren Wokuangnya sudah mati, bagaimana jika tidak? Dia baru saja pergi ke suatu tempat. Seperti yang orang-orang dari gerbang Asura katakan selama ini, dia juga hilang. Sovereign, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang God Binding Ring? Pada saat ini, Yuming tiba-tiba bertanya. Semua orang di aula berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Sejujurnya, aku memiliki cincin pengikat dewa. Menghadapi ekspresi bingung semua orang, Huang Xiaolong berbicara terus terang. Karena dia bertanya pada Zhao Su dan Yuming, dia tidak berencana untuk menyembunyikan masalah ini dari mereka. Sehubungan dengan masalah tentang dia memperoleh dan memperbaiki pagoda harta karun Linglong, dia 100% yakin bahwa Yuming menyebutkannya kepada Zhao Su. Karena Zhao Su tahu dia memiliki pagoda harta karun Linglong nomor 9, menambahkan satu harta lagi ke dalam daftar tidak akan membuat banyak perbedaan. Apa? Keempat orang terkejut dan mereka semua segera terangkat dari kursi mereka, yang tentu saja termasuk Fei Hou dan Hao Tian. Keduanya dalam kegelapan dan tidak tahu bahwa Huang Xiaolong juga berhasil memperoleh dan memperbaiki cincin binding dewa. Di depan 4 pasang mata yang terkejut, Huang Xiaolong memanggil dewa mengikat cincin. Menonton cincin emas yang memancarkan cahaya yang berlapis emas melayang diam-diam di atas Huang Xiaolong, semua mata tertuju pada dewa mengikat cincin yang mengambang di udara. Seolah-olah ada daya pikat yang tidak bisa dijelaskan datang dari cahaya yang berlapis emas, menawan pikiran mereka.
Zhao Su dipukul dengan gelombang emosi. Setahun sebelumnya, ketika Yu Ming kembali ke markas dan melaporkan kepadanya tentang Huang Xiaolong, menjelaskan secara rinci tentang roh-roh kembar berbakat luar biasa Huang Xiaolong dan fakta bahwa ia memperbaiki pagoda harta karun Linglong, ia dan Zhang Fu tercengang. Sekarang, dia melihatnya dengan matanya sendiri, harta karun surgawi lainnya, cincin binding dewa nomor 6 dimiliki oleh Huang Xiaolong. Kegembiraan di hati Zhao Su sulit ditahan. Dua harta karun surgawi dalam daftar, nomor 9 dan nomor 6 disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Di atas semua itu, Huang Xiaolong memiliki bakat hebat roh-roh bela diri kembar, jadi prestasinya di masa depan sulit untuk dibayangkan. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Setelah waktu yang lama, Zhao Su menekan kegembiraannya dan tiba-tiba berlutut memberi hormat kepada Huang Xiaolong. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Yu Ming, Fei Hou, dan Hao Tian bereaksi, dan mengikutinya, berlutut memberi hormat kepada Huang Xiaolong, memuji kalimat panjang yang belum pernah terdengar itu. Tak terkalahkan di seluruh. Huang Xiaolong menatap tak berdaya pada empat orang yang tiba-tiba berlutut memberi hormat. Kamu berempat, berdiri. Huang Xiaolong hanya bisa memberitahu mereka untuk berdiri setelah fakta. Terima kasih kepada Sovereign. Zhao Su adalah orang pertama yang bangkit, diikuti oleh Yu Ming, Fei Hou, dan Hao Tian. Setelah itu, Huang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Yu Ming apa yang mereka ketahui tentang cincin pengikat dewa, serta hal-hal yang berkaitan dengan gerbang Asura. Zhao Su dan Yu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara semua yang mereka tahu tentang apa yang diminta. Mendapatkan pemahaman tentang informasi mengenai cincin binding dewa dan gerbang Asura, Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Yu Ming, 10 hari kemudian, kami berangkat ke Kekaisaran Duanren. Sovereign ingin pergi ke kota Kekaisaran. Zhao Su dan Yu Ming terkejut. Pada titik ini, Hao Tian menyela, kustodian kiri Zhao Su, Master, Sovereign memenangkan kejuaraan keseluruhan Akademi Bintang Kosmik, jadi dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Mata Zhao Su dan Yu Ming membelalak tak percaya. Pertempuran kota Imperial Kekaisaran Duanren, baik Zhao Su dan Yu Ming telah mendengar sedikit tentang hal itu, di Star Cloud kontinen tempat mereka berasal, Kekaisaran juga mengadakan sesuatu seperti pertempuran atau kompetisi di antara para jeniusnya. Tapi, bukankah Sovereign hanya 17 tahun ini? Pada usia 17, dia bisa merebut gelar juara akademi dan mewakili akademi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Sovereign, kamu sudah masuk ke Ordo ke-10. Yu Ming memberanikan diri dengan hati-hati. Menurut pendapat Yu Ming, agar Huang Xiaolong menjadi juara umum akademi, ia setidaknya harus menjadi prajurit Ordo ke-10. Berapa umur Huang Xiaolong saat ini? Pria muda ini praktis masih laki-laki, yang membuat Yu Ming sulit percaya. Bahkan Zhao Su menatap Huang Xiaolong dengan curiga. Huang Xiaolong mengangguk, 2 bulan yang lalu, aku maju ke puncak Ordo ke-10, sekarang, hanya setengah langkah lagi dan aku akan dapat menerobos ke ranah Xiantian. 2 bulan lalu, puncak Ordo ke-10 terlambat. Hanya setengah kaki dan dia bisa menembus ke ranah Xiantian. Mata Zhao Su dan Yu Ming hampir keluar dari rongganya sebelum terdengar udara masuk dari mereka. Seorang prajurit Ordo ke-10 akhir berumur 17 tahun. Tidak, tunggu, 2 bulan lalu, itu berarti, penguasa masih 16 tahun, kan? Bab 158, Perjalanan ke Kekaisaran Duanren. Mendengar secara pribadi bahwa Huang Xiaolong setengah langkah dari memasuki wilayah Xiantian, baik Zhao Su dan Yu Ming sangat terkejut di hati mereka. Tetapi sekali lagi, Huang Xiaolong tidak menyebutkan bahwa kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kekuatan ahli ranah Xiantian. Mungkin jika Zhao Su dan Yu Ming tahu bahwa Hao Tian Orde 2 Xiantian bukan lagi lawan bagi Huang Xiaolong dan melebihi kekuatan Fei Hou, mereka akan tercengang seperti ayam kayu. Dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, diputuskan bahwa Zhao Su dan Yu Ming akan tinggal di Tianshuan Mansion. 10 hari kemudian, keduanya akan menemani Huang Xiaolong ke Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari ini, Huang Xiaolong menugaskan Fei Hou dengan banyak hal dalam persiapan untuk perjalanan ke Kekaisaran Duanren ini, dia tidak yakin kapan dia bisa kembali ke kerajaan Luotong. Karena itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Arah dan manajemen Nine Tripod Commerce, masa depan orang tua dan adik-adiknya. Semua ini memerlukan persiapan lanjutan dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berencana untuk menetap di kota Kekaisaran Duanren di masa depan, dan untuk itu, markas 9 Tripod Commerce perlu dipindahkan juga. Setelah Huang Xiaolong menempatkan dirinya di Kekaisaran Duanren, rencananya adalah untuk membawa keluarga Huang. 10 hari berlalu dengan cepat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membahas rencana dengan Fei Hou tentang persiapan, serta berlatih Asura Tactics. Saat ini, ada sekitar 10.000 inti binatang tahap 10 di dalam cincin Asura, cukup untuk memelihara budidaya Huang Xiaolong selama 10 tahun ke depan. 10.000 tahap 10 kor binatang buas mungkin terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi untuk kekuatan keuangan 9 Tripod Commerce saat ini, sebanyak ini tidak ada artinya. Huang Xiaolong saat ini tidak perlu berburu kor binatang buas untuk budidaya. Dengan latihan reginya yang gila, pertempuran Huang Xiaolong meningkat pada tingkat yang sangat kecil dalam 10 hari ini. Hari ini indah dan cerah dengan angin sepoi-sepoi bertiup. Di luar gerbang kota besar Luotong Royal City berdiri sekelompok orang. Selain anggota keluarga Huang, Lu Ze Raja Luotong dan putranya, Pangeran Lu Kai, serta Sun Zhang dan Xiong Chu dari Akademi Bintang Kosmik semuanya hadir untuk mengirim Huang Xiaolong pergi. Dalam perjalanan menuju kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain Zhao Su dan Yu Ming, hanya ada Fei Hou. Keempat berdiri berdekatan satu sama lain dalam satu baris. Hao Tian adalah satu-satunya marsal kerajaan Luotong, yang berstatus tinggi dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Marsekal Haotian tidak dapat melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren dengan Huang Xiaolong. Selain itu, keamanan kerajaan Luotong dan Tianxuan Mansion membutuhkannya di sini. Raja Luotong, Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tidak mengenali Zhao Su dan Yu Ming yang berdiri di samping Huang Xiaolong. Tapi Sun Zhang telah melihat Yu Ming sebelumnya, jadi ketika dia melihat Yu Ming kali ini, Sun Zhang terkejut dan dia bergegas maju, menyapa Yu Ming dengan hormat, "Senior Yu Ming." Mendengar Sun Zhang berteriak, "Senior," terhadap pria parubaya sederhana yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tercengang. Sun Zhang secara singkat menjelaskan identitas Yu Ming kepada Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Yu Ming adalah Marsal Haotian dan Tuan Fei Hou, semuanya memiliki ekspresi kaget yang sama dan bergegas untuk menyambut Yu Ming. Mereka semua sadar bahwa Tuan Marsal Haotian adalah seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan menakutkan dari alam Sein. Namun, ketika semua menyadari Yu Ming menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda, tetesan keringat keluar dari dahi mereka, termasuk Sun Zhang. Ada hal lain yang diperhatikan orang-orang ini, sikap hormat Yu Ming terhadap yang lain sama seperti pria parubaya yang sederhana, Zhao Su. Marsal Haotian dan Fei Hou tidak nyaman di depan pria ini, seperti anak-anak nakal yang dinyatakan bersalah, gelisah. Tapi, Zhao Su ini juga memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bergerak lebih jauh dengan tunggangan binatang buas mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, Raja Lu Ze, Sun Zhang, Xiong Chu, dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama menyaksikan siluet Huang Xiaolong dalam keadaan linglung. Raja Lu Ze mungkin bertindak seperti ini, tetapi dampak yang dirasakan Lu Kai lebih besar. Lu Kai berdiri dengan bingung, pikirannya tetap kosong seperti selembar kertas kosong. Melihat Raja Lu Ze maupun orang lain tidak bergerak setelah apa yang tampak seperti setengah hari, Huang Peng dengan hati-hati berbicara, "Yang mulia, akankah kita kembali?" Baru saat itulah Raja Lu Ze, Sun Zhang, dan yang lainnya terbangun dari kebingungan mereka. Raja Lu Ze kaget mendengar suara yang tiba-tiba itu, dan dengan cepat menutupinya. "Benar, benar, Saudara Huang Peng, mari kita kembali." Saudara Huang Peng. Huang Peng juga kaget. Tapi itu karena referensi. Raja Kerajaan Luotong sebenarnya memanggilnya saudara. Apakah dia mendengar dengan benar? Jika ini adalah Huang Klan Manor di masa lalu, Huang Peng bahkan tidak akan berani bermimpi tentang ini, bahkan jika itu hanya membiarkannya sebagai kentut. "Yang mulia, aku tidak berani." "Yang mulia, setelah kamu." Huang Peng bergegas menjawab. Huang Peng tahu Raja Lu Ze memanggilnya saudara karena putranya, Huang Xiaolong, tetapi Huang Peng tidak berani berasumsi sebagai saudara dengan Raja Kerajaan Luotong. Meskipun Huang Peng dengan sopan memberi jalan bagi Raja Lu Ze, Raja sendiri bersikeras berjalan sejajar dengan Huang Peng, dengan hangat memegang lengan Huang Peng saat mereka berjalan ke kota. Menyaksikan Raja Lu Ze memegang lengan Huang Peng, baik Sun Zhang maupun Xiong Chu merasa itu tidak menggelikan atau lucu. Sebaliknya, mereka iri, dan target kecemburuan mereka bukanlah Huang Peng, tetapi Raja Lu Ze sendiri. Kembali ke kota kerajaan, Raja Lu Ze tidak bergegas kembali ke istana, tetapi memutuskan untuk berkunjung ke Tianxuan Mansion. Di Tianxuan Mansion, Raja Lu Ze mengobrol dengan antusias dengan Huang Peng selama beberapa jam sebelum kembali ke istana. Secara pribadi melihat Raja Lu Ze pergi dari Tianxuan Mansion, Huang Peng merasa seperti sedang bermimpi sementara dia menyaksikan menghilangnya penguasa kerajaan. Orang ini yang memperlakukannya dengan hangat dan penuh antusiasme sambil memegang lengannya menyebabkan bulu merinding naik ke kulit Huang Peng. Apakah itu benar-benar sama Raja Lu Ze Kerajaan Luotong? Meskipun itu benar, Huang Peng masih kesulitan mempercayainya. Setelah kembali ke istana, Raja Lu Ze memanggil Marsekal Haotian. Marsal Haotian memasuki istana, dan setelah mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbatasan dan pasukan kerajaan, Raja Lu Ze berhenti dengan ragu, "Marsal, bisakah raja ini menanyakan sesuatu tentang satu hal kepada kamu?" "Yang mulia, silakan bertanya," kata Marsal Haotian. Dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Raja Lu Ze, tapi dia bisa menebak tentang apa itu. Seperti yang diharapkan Marsal Haotian, Raja Lu Ze bertanya, "Itu. Apa itu identitas Zhao Su?" Raja Lu Ze bahkan sedikit gugup menunggu jawaban Marsekal Haotian. Yang ini tidak berani mengungkapkan identitas senior Zhao Su. "Tetapi, aku dapat mengatakan bahwa kekuatan senior Zhao Su jauh lebih kuat daripada tuanku." Petik 2. Jauh lebih kuat. Lu Ze tercengang. Master Haotian, Yu Ming, adalah keberadaan yang sangat dekat dengan alam Sein. Seseorang yang jauh lebih kuat dari Yu Ming. Bukankah itu berarti bahwa Zhao Su adalah? Wajah Raja Lu Ze sedikit memucat. Memikirkan kemungkinan itu, dia menggigil dan berkeringat dingin, hampir jatuh dari singgasana naganya. Raja Lu Ze merasa jantungnya berdetak kencang. Zhao Su sebenarnya adalah. Dia menghentikan pemikirannya sendiri. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Apa identitas sejati Huang Xiaolong? Bahkan seseorang seperti Zhao Su memanggilnya Tuan Muda. Keringat dingin membasahi punggung Lu Ze. Pada saat yang sama, dia sangat senang bahwa dia memperlakukan Huang Peng, hangat, menjadi saudara bersamanya. Jika dia menyinggung Huang Peng entah bagaimana, menyebabkan kemarahan Huang Xiaolong, hanya kentut sederhana dari itu Zhao Su sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kerajaan Luotong. Lakukan perintah ini, menganugerahkan pangkat Grand Duke ke Huang Peng, itu akan menjadi gelar turun-temurun. Lu Ze pulih kembali, dan dengan cepat memerintahkan Kasim di sebelahnya, juga, jadikan Su Yan wanita tingkat pertama. 1. Si Kasim kaget, "Yang mulia, ini sepertinya tidak benar, kan?" Di seluruh kerajaan Luotong, hanya ada 3 Grand Dukes, dan mereka semua dianugerahkan selama berdirinya kerajaan. Sekarang,
Menganugerahkan Huang Peng dengan gelar Grand Duke tanpa alasan atau alasan apapun akan menyebabkan seluruh hierarki menteri sipil dan militer meningkatkan oposisi yang kuat. Tetapi, tepat saat Kasim berbicara, telapak tangan Lu Ze menamparkan wajah Kasim itu, membuatnya terbang. Apakah kamu raja, atau aku raja? Lu Ze meludahi kata-kata itu dengan dingin. Bab 159, melewati kota Southern Cliff. Dipukul dengan begitu tiba-tiba, wajah Kasim berubah pucat pasi dan dia dengan cepat bersujud berulang-ulang, memohon belas kasihan, hamba ini terkutuk, hamba ini terkutuk. Tidak lama setelah itu, berita tentang Raja Lu Ze menganugerahkan Huang Peng dengan gelar Grand Duke menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan seluruh kota berubah menjadi keributan. Huang Peng, ayah Huang Xiaolong. Bahkan jika Huang Xiaolong mewakili kerajaan Luotong kami dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, Raja Lu Ze tidak bisa hanya menganugerahkan gelar bangsawan setinggi Grand Duke ke Huang Peng, kan? Petik 2. Betul. Selain itu, bahwa Huang Xiaolong belum memenangkan tempat pertama. Huang Xiaolong bahkan belum menembus ke ranah Xiantian, yang mengatakan bahwa dia bahkan akan tetap hidup sampai akhir kompetisi. Petik 2. Apakah Raja Lu Ze kehilangan kelerengnya setelah ditendang di kepalanya oleh seekor keledai? Dari puncak tangga sosial ke paling bawah, diskusi hiruk-pikuk terjadi antara semua kekuatan skala besar dan kecil. Bahkan rakyat jelata yang berada di dalam tembok kota kerajaan merasa raja mereka sudah gila. Di aula utama istana, kedua menteri sipil dan militer memenuhi aula besar. Marsal Haotian berdiri di posisi terdepan di sisi militer, dan berdiri di posisi yang sama di seberangnya. Marsal Haotian adalah seorang lelaki tua jangkung dengan kepala penuh rambut putih yang tampaknya berusia 80-an. Orang berusia 80 tahun ini adalah pemimpin faksi sipil, Perdana Menteri Wu Feng. Yang mulia, berunding dengan Huang Peng dengan gelar Grand Duke sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Mungkin di antara banyak menteri kerajaan, hanya Perdana Menteri Wu Feng dan Marsal Haotian yang berani berbicara dengan Raja Lu Ze. Itu benar, Yang Mulia. Sejak berdirinya kerajaan kita, hanya 3 orang yang mendapat kehormatan untuk dianugerahkan dengan gelar Grand Duke dan masing-masing dari mereka melakukan tindakan berjasa besar terhadap pendirian kerajaan. Seorang menteri sipil berdiri dan berkata. Mengikuti teladannya, semakin banyak menteri berbicara, yang akhirnya menyebabkan sebagian besar dari mereka menyuarakan keberatan mereka. Cukup, sama seperti menteri lain keberatan, Lu Ze, yang telah diam sepanjang waktu tiba-tiba berdiri dari singgasananya. Satu jari menunjuk ke Wu Feng dan para menteri di belakangnya, membentak keras dengan frustrasi, kalian semua mengoceh Dogfarts. Dogfarts di setiap kata, aku adalah Raja Luotong Kerajaan, aku bisa mengatakan siapa yang dianugerahkan sebagai Adipati Kerajaan Luotong. Petik 2. Semua menteri terpana. Aula utama istana tampak hancur oleh keheningan yang kental. Dogfart. Raja Lu Ze yang bermartabat dan tenang benar-benar berperilaku seperti penjahat biasa di jalanan, mengutuk mereka dan menyebut kata-kata mereka Dogfarts. Sementara Raja Kerajaan Luotong sedang berdebat tentang gelar Adipati Besar Huang Peng, kelompok kecil beranggotakan 4 orang Huang Xiaolong telah menembus Kabupaten Big Dawn dan tiba di salah satu perbatasan Kerajaan Luotong. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong juga menerima berita bahwa Lu Ze ingin memberi ayahnya, Huang Peng, dengan gelar Grand Duke, tetapi dia tidak bisa diganggu. Baginya, apakah ayahnya memiliki gelar Grand Duke Kerajaan Luotong atau bukan, masih bisa diperdebatkan. Ketika dia menetap di Kekaisaran Duanren, dia berencana untuk memindahkan keluarga Huang ke kota Kekaisaran. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di perbatasan paling selatan Kerajaan Luotong, Southern Cliff City. Tiba di Southern Cliff City, Huang Xiaolong tiba-tiba memikirkan adegan kastelan terakhir dari Southern Cliff City, Wei Yang, dan kematian selirnya. Setelah Wei Yang meninggal, kastelan baru yang menggantikannya bernama Sun King. Sebelum dipromosikan ke pos ini, Sun King adalah jenderal yang menjaga salah satu perbatasan kerajaan. Seorang bawahan dari bawahan Marsal Haotian adalah bawahan. Pada saat kelompok Huang Xiaolong memasuki Southern Cliff City, sudah terlambat. Dengan demikian, Huang Xiaolong memutuskan untuk tinggal di kota selama 1 malam dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Huang Xiaolong tidak mengganggu Sun King dengan tinggal di Southern Cliff City. Mereka berempat hanya memilih penginapan yang lumayan dekat dengan kastelan manor bernama Wam Fragrance dan menyewa 4 kamar untuk malam itu. Malam itu perlahan semakin dalam. Lingkungan sekitar sepi dengan sebagian besar orang tertidur. Cahaya bulan yang bening bersinar seperti air yang beriak. Huang Xiaolong sedang bermeditasi di kamarnya ketika tiba-tiba, langkah kaki ringan terdengar dari atap. Huang Xiaolong diperingatkan dan melangkah keluar dari kamarnya. Mencari sumber gangguan, ia mendeteksi 2 pria berpakaian hitam dengan wajah bertopeng melompati atap rumah. Dan dengan lompatan lincah ke dinding, 2 bayangan hitam menyelinap ke kastelan Semanor. Ketika Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou juga keluar dari kamar mereka. Sovereign, apakah kita? Zhao Su maju selangkah dan bertanya. Suara Huang Xiaolong terdengar khusyuk, tunggu dulu dan lihat apa yang terjadi. Pada titik ini, 2 pria berpakaian hitam yang menyelinap ke kastelan Manor berhenti di sebuah bangunan halaman. Berdiri di sana, salah satu pria dengan cepat melepaskan sesuatu dari pakaian yang menutupi dadanya yang tampak seperti tabung. Menempatkan tabung itu, lelaki itu meniupnya. Setelah beberapa waktu, pria lain melompat ke kamar dan keluar sambil membawa karung di atas bahunya. Dengan hati-hati memberi pandangan sekeliling, kedua pria itu melewati penjaga patroli istana kastelan dan melompat ke dinding, membawa karung menjauh dari istana. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat tindakan kedua pria itu dengan jelas. Menilai dari tindakan mereka, kedua orang ini membuat orang di ruangan itu tidak sadar menggunakan obat-obatan dan menculik mereka. Zhao Su, Yu Ming, kalian berdua menunggu di sini, Fei Hou dan aku akan memeriksanya.
kata Huang Xiaolong. Tapi, Zhao Su dan Yuming enggan. Jangan khawatir, itu hanya beberapa udang kecil, mereka tidak akan menjadi masalah. Huang Xiaolong meyakinkan mereka. Ya, Sovereign. Keduanya mengalah. Dengan demikian, Huang Xiaolong dan Fei Hou melompat keluar, mengikuti kedua pria itu dengan tenang dari belakang. Awalnya, Huang Xiaolong tidak tertarik ikut campur dalam urusan ini. Namun, karena orang-orang ini berani masuk ke Kastelan Manor untuk menculik seorang korban, rasa ingin tahu Huang Xiaolong terguncang, ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Huang Xiaolong samar-samar menebak bahwa acara ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong dan Fei Hou mengikuti dua pria berpakaian hitam sepanjang waktu, dan 1 jam kemudian, kedua pria itu memasuki halaman yang ditinggalkan dan bobrok di sisi utara Southern Cliff City. Di dalam halaman, 6 orang berdiri menunggu. Melihat orang-orang ini, Huang Xiaolong segera memperhatikan seragam sekte mereka, itu milik Big Sword Sect. Sekte Pedang Besar. Saudara senior Wei. Pada saat ini, dua pria berpakaian hitam memanggil ke arah salah satu pria muda, meletakkan karung di tanah. Pemuda itu bertanya, di mana orang itu, apakah kamu membawanya? Matanya menyapu karung di tanah saat ia mengatakan ini. Kakak senior Wei, jangan khawatir, Putri Sun King ada di dalam sini. Salah satu pria berpakaian hitam menyeringai dan menunjuk ke karung, dia mungkin akan bangun dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, pemuda itu tertawa, tidak buruk. Dia berjalan menuju karung dan membuka ikatan, mengungkapkan wajah cantik seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun. Setelah ayah aku terbunuh, aku tidak berharap mereka akan memberi Sun King, orang tua itu, kesempatan untuk merebut posisi kastelan. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, menolak untuk bekerja sama dengan sekte pedang besar kami. Sun King, putri bungsu kamu sangat cantik. Malam ini, aku akan menikmati diriku sendiri, dan merasakan putrimu. Pemuda itu tertawa dengan sedih, jika kamu menolak lagi, maka selanjutnya akan menjadi putri sulungmu. Petik 2. Murid-murid lain memandang dengan iri pada pemuda itu. Huang Xiaolong terkejut saat dia mengamati pemuda ini agak jauh. Dia adalah putra kastelan Southern Cliff City sebelumnya yang dia bunuh. Anak yang bergabung dengan Big Sword Sect, Wei Xiaodong. Di sisi lain, Wei Xiaodong berpaling ke arah beberapa murid Big Sword Sekte dengan dia berkata, kalian semua pergi, awasi. Jelas, dia ingin berurusan dengan Putri Sun King di halaman bobrok ini. Ya, kakak senior Wei. Para murid menjawab. Tepat saat suara mereka berakhir, suara lain terdengar tiba-tiba. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan tubuh Wei Xiaodong gemetaran karena terkejut. Berbalik, dia melihat seorang pria muda berusia sekitar 17 hingga 18 tahun berjalan ke arah mereka dengan seorang pria paruh baya di belakangnya. Wei Xiaodong berdiri dengan cepat, dan matanya menatap tajam kedua pria berpakaian hitam. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar sekali saja? Kedua, tamu, itu pasti membuntuti mereka berdua. Kedua pria berpakaian hitam itu menundukkan kepala mereka, tidak berani mengucapkan suara apapun. Bab 160, sangat dikelilingi oleh tentara dari semua arah. Wei Xiaodong mengamati Huang Xiaolong dan Fei Hou sejenak sebelum berjalan menghampiri mereka dengan beberapa murid sekte pedang besar di belakangnya. Siapa kamu? Tanya Wei Xiaodong sambil menatap langsung ke Huang Xiaolong. Ketika dia menanyakan hal ini, matanya memberi tanda pada kedua pria itu dalam warna hitam, dan mereka melanjutkan untuk mengamankan karung itu dan menyembunyikannya dari pandangan di belakang mereka. Huang Xiaolong memperhatikan tindakan kedua pria berpakaian hitam itu, tapi dia tidak keberatan. Melihat Wei Xiaodong, dia berkata, orang yang menginginkan hidupmu. Orang yang menginginkan hidup kamu. Hati Wei Xiaodong menegang, di permukaan, bagaimanapun, dia terkekeh, aku pikir kamu bercanda, kan? Kami adalah murid Big Sword Sect. Petik 2. Lihat aku, apakah aku terlihat bercanda denganmu? Huang Xiaolong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, murid-murid sekte pedang besar adalah persis yang ingin aku bunuh. Sementara Huang Xiaolong berbicara, tangan Wei Xiaodong tiba-tiba melambai ke arahnya, panah dingin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara, menembaki Huang Xiaolong dan Fei Hou. Panah dingin ini bersinar dengan warna hijau yang menakutkan di bawah sinar bulan. Jelas, panah dingin ini dilapisi dengan racun beracun. Menonton ini, Huang Xiaolong mencibir, dan baik dia dan Fei Hou mengangkat telapak tangan pada saat yang sama. Dengan sedikit dorongan ke depan, hembusan angin kencang menangkis anak panah yang dingin, membantingnya ke tanah. Melihat hasil ini, Wei Xiaodong sedikit memucat. Tanpa sepatah kata pun kepada beberapa murid Big Sword Sect, dia berbalik dan melarikan diri. Tanpa henti, tubuh Huang Xiaolong bergerak dan muncul tepat di depan Wei Xiaodong. Wei Xiaodong membentuk kepalan dan meninju, tapi Huang Xiaolong mengangkat tangan dan dengan kuat menggenggam kepalan tangan Wei Xiaodong di telapak tangannya, lalu memberikan sedikit tekanan. Retak tulang patah terdengar dan teriakan Wei Xiaodong membelah sekeliling yang sunyi. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, sedikit tekanan bisa menghancurkan pohon berusia ribuan tahun, belum lagi kepalan tangan Wei Xiaodong. Menghancurkan tulang-tulang di tangan Wei Xiaodong, Huang Xiaolong melemparkannya kembali ke tempat aslinya. Beberapa murid Big Sword Sekte juga mengeluarkan teriakan menyakitkan dari diserang, dan dalam sekejap mata mereka semua diurus Fei Hou, termasuk dua pria berpakaian hitam. Aroma darah yang tebal memenuhi udara, menyerbu hidung. Wei Xiaodong mencium aroma darah yang berasal dari para murid Sekte pedang besar dan rasa takut merayap di wajahnya. Dengan wajah Ashen, punggungnya jatuh ke tanah, meluncur di tanah, jangan bunuh aku bisa memberimu apapun. Dapat memberi aku sesuatu. Huang Xiaolong mengejek, apa yang bisa kamu berikan padaku? Wei Xiaodong menangis. Mohon, tolong biarkan aku pergi, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau aku.
Dia dengan cepat memohon, kepala mengetuk keras di tanah berulang kali. Suara dingin Huang Xiaolong menertawakannya, kamu lebih bijaksana dari ayahmu. Ayahku, Wei Xiaodong linglung sejenak ketika tiba-tiba disebutkan tentang ayahnya. Ini kamu. Mata Wei Xiaodong membelalak kaget. Aku yang membunuh ayahmu, bukankah kamu ingin membalas ayahmu? Huang Xiaolong menghasutnya. Emosi yang berbeda melintas di wajah Wei Xiaodong, tetapi pada akhirnya, dia meremas senyum yang mengatakan, saudara ini pasti bercanda denganku. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Memanggil pedang Asura, dia tidak lagi repot-repot berbicara omong kosong, kedua tangan terayun keluar dan dua sinar tajam dari lampu pedang terpotong. Satu celah di tenggorokan Wei Xiaodong, dan yang lainnya mengambil darah dari alisnya. Dengan mata terbelalak, Wei Xiaodong jatuh ke tanah dengan darah merembes ke dalamnya. Sovereign, apa yang kita lakukan tentang gadis itu? Tanya Fei Hou. Sebuah jari menunjuk ke arah karung berisi putri Kastelan Southern Cliff City. Bawa dia kembali dulu, kata Huang Xiaolong, terdengar serius. Ya, penguasa. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou menghilang dari halaman yang bobrok, membawa serta Putri Sun King. Segera, mereka kembali ke penginapan dengan Fei Hou menggendong Putri Sun King. Melihat mereka kembali dengan seorang gadis, Zhao Su dan Yu Ming bertanya pada Fei Hou apa yang terjadi. Fei Hou dengan hormat menceritakan peristiwa itu kepada dua senior. Pada saat itu, Putri Sun King sadar kembali, dan ketika dia melihat empat pria aneh di ruangan itu, dia melompat dari tempat tidur, ketakutan, siapa kamu semua? Apa yang ingin kamu lakukan? Huang Xiaolong memandang Fei Hou mengerti dan menjelaskan secara singkat peristiwa malam itu. Setelah Fei Hou selesai, Putri Sun King sedikit rileks, tetapi dia tidak melepaskan kecemasannya terhadap Huang Xiaolong dan ketiga pria itu. Sepertinya dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Fei Hou. Kamu bisa kembali sekarang. Huang Xiaolong berbicara. Apakah pihak lain mempercayai mereka atau tidak, Huang Xiaolong tidak peduli, itu adalah momen keingintahuan dan kebetulan, setelah semua. Aku bisa kembali. Sun Lin mengulangi dengan ragu, dan kemudian dia berjalan dengan hati-hati ke pintu. Mengambil dua langkah, dia memandangi keempat pria itu di bahunya sebelum pergi. Dia berjalan keluar dari kamar, lalu keluar dari penginapan, namun tidak ada yang terjadi, yang memungkinkan dia melepaskan napas lega ketika dia bergegas pergi. Keluar ke jalan-jalan, dia berlari kembali ke Kastelan Manor. Pada saat ini, orang-orang di dalam Kastelan Manor telah memperhatikan hilangnya Sun Lin dan semua terjadi kehancuran. Liner, apa yang terjadi? Sun King melihat putrinya masuk melalui pintu masuk, sarafnya yang meregang santai saat dia bertanya dengan cemas. Sun Lin meneteskan air mata saat dia mengulangi isak tangisnya apa yang dikatakan Fei Hou kepada ayahnya. Sekte Pedang Besar. Kemarahan meledak di mata Sun King mendengar apa yang dia katakan, mereka pikir kita sangat lemah untuk diintimidasi. Kastelan, kupikir ada masalah dengan keempat orang itu. Pada saat ini, pramugara Manor melangkah dan menunjuk, menurut apa yang dikatakan pihak lain, mereka melihat dua pria berpakaian hitam menculik nona kecil, namun mengapa tidak mereka menghentikan mereka pada waktu itu? Mengapa mereka menunggu sampai nona kecil dibawa ke halaman bobrok sebelum menyelamatkannya? Petik 2. Alis Sun King mengerut dalam. Apa kata nona kecil datang dari 4 orang, kita tidak tahu kebenaran sebenarnya dari apa yang sebenarnya terjadi. Steward Liu Wen menambahkan, siapa yang tahu jika benar-benar ada murid Sekte Pedang Besar. Ini juga kemungkinan bahwa mereka adalah orang-orang yang menculik nona kecil dan kemudian mendorongnya ke Sekte Pedang Besar sebelum membiarkan nona kecil kembali. Petik 2. Sebuah cahaya tajam berkedip di mata Sun King saat dia melihat dari balik bahunya ke seorang penjaga di belakangnya. 4 dari kalian pergi ke sisi utara kota, dan mencari untuk melihat apakah ada mayat murid Big Sword Sect. Kalian semua, ikuti aku ke Wam Fragrance Inn. Petik 2. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka tidak apa-apa. Namun, jika keempat orang itu benar-benar merencanakan semua ini dengan sengaja dan mendorong kesalahan ke Big Sword Sect. Cahaya tajam di mata Sun King semakin dalam. Tidak lama kemudian, penjaga Kastelan Manor mengepung Wam Fragrance Inn. Rakyat jelata terdekat dibangunkan oleh keributan. Di dalam salah satu kamar, Fei Hou berkata kepada Huang Xiaolong, penguasa benar, bahwa Sun King tidak percaya kami menyelamatkan putrinya. Huang Xiaolong mengangguk. Fakta bahwa Sun King tidak percaya apa yang terjadi adalah sesuatu yang sangat normal. Sovereign, haruskah bawahan ini menangani situasi? Yu Ming mengambil langkah maju, bertanya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mempercayainya dengan mudah juga. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan sikap tidak terganggu, tidak perlu. Tiba-tiba pada saat ini, pintu kamar rusak terbuka, dan penjaga Kastelan Manor bergegas masuk dengan ekspresi ganas di wajah mereka, diikuti oleh Sun King dengan kemegahan penuh jubah kastelannya. Ketika Sun King berjalan ke kamar, wajahnya yang cemberut tiba-tiba menjadi kosong, dan itu tetap kosong untuk sementara waktu ketika dia menatap Huang Xiaolong. 2 tahun lalu, Sun King pernah mengikuti seorang jenderal ke Marshal Mansion di kota kerajaan Luotong untuk melaporkan masalah militer ke Marshal Hao Tian. Pada saat itu, dia hanya seorang prajurit berpangkat rendah, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki mansion, sehingga dia berdiri di luar pintu masuk. Dari jauh, dia melihat sekilas Huang Xiaolong. Meskipun begitu, adegan itu tetap jelas dalam ingatannya hingga hari ini. Sikap hormat Marshal Hao Tian terhadap pria muda yang sama di depannya tidak salah lagi. Setelah itu, dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa pemuda itu adalah Huang Xiaolong. Huang, Tuan Muda Huang. Sun King tersentak kembali ke dunia nyata dengan wajah pucat, dan kakinya menjadi lembut di lutut. Itu, Tuan Muda Huang yang menyelamatkan putri bungsuku. Dia benar-benar membawa pasukan untuk mengelilingi Huang Xiaolong. Jika Marshal Hao Tian mengetahui hal ini, apa yang akan menjadi akhir hidupnya?
Dia telah mendengar bahwa bahkan Raja Luotong mereka menyebut ayah Huang Xiaolong, Huang Peng, sebagai saudara. There are no more articles to read.